คุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณไม่ได้เล่นยาเสพติด แต่พอตื่นมาคุยไฟ Secara garis besar, series dari YouTudet ini menceritakan tentang polisi yang menyelidiki kasus mahasiswi cantik bernama Pui Fai yang ditemukan tak beroksigen setelah acara ngumpul-ngumpul bersama gengnya yang dijuluki Geng Avengers. Saat mencari tahu siapa pelaku yang sudah ngebun-bun, satu persatu anggota geng tersebut juga dihabisi dengan cara yang tidak wajar, beserta kartu Truth or Dare atau kartu permainan jujur atau tantangan di sampingnya. Series thriller misteri ini dibintangi oleh aktor-aktor besar GMMTV yang menurut aku semua aktingnya keren-keren banget. Nah, supaya tidak bingung, ayo kita kenalan dulu sama pemainnya. Ada Jung Archen sebagai Kapten Jit, Dang Natachai sebagai Inspektur Kamin, Om Tipekon sebagai Jay, adiknya Kapten Jet, Cimon Wachirawit sebagai Cem, Singharit sebagai Dr. Put, ahli forensik, Han Patitha sebagai Pui Fai, Chan Wan Wimol sebagai Chelin, Aung Pao Osiris sebagai Tar, Prom Tipekrom sebagai Time, Ashi Pirkan sebagai Tongkla, Earn Piapart sebagai Beo, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum masuk ke cerita episode pertama, aku mau ingetin dulu nih guys, video ini mengandung spoiler, jadi aku saranin kalian nonton dulu seriesnya di Netflix. Sudah ada subtitle Indonesianya juga kok guys. Tapi jika kalian siap di spoilerin, cus langsung aja masuk ke episode pertamanya. Adegan dibuka dengan geng Avengers yang sedang bersenang-senang menikmati kebersamaan dengan main jujur atau tantangan alias Truth or Dare menggunakan botol minuman yang diputar. Nah, di sini kelihatan jelas jika si Pui Fai ini adalah pacarnya Cem. Beberapa saat kemudian ketika semuanya tepar, Jay mendengar teriakan Chelin yang mencoba membangunkan Pui Fai. Dia melihat Chelin sedang tegang karena si Pui Fai tidak bereaksi. Mereka berdua pun panik karena si Pui Fai rupanya sudah tidak bernafas. Beo pun teriak histeris. Di tempat lain, Kapten Jet sedang mengejar anak remaja yang diduga melakukan praktek jual beli narkoboy. Meski sempat mengelak, bocah itu akhirnya mengaku kalau barang haram itu ia beli dari orang yang dikenal sebagai Bos Laem yang biasanya muncul di bar bernama Drink Me setiap malam Jumat. Usai menangkap remaja itu, Kapten Jet lalu mendapat telepon dari Ken, rekan kerjanya, kalau mereka menerima laporan tentang mahasiswi Universitas Akara yang meninggoy usai minum-minum bersama temannya yaitu si Pui Fai tadi guys. Komandan mereka meminta tim Kapten Jet untuk menyelidiki kasus tersebut karena salah satu mahasiswa di TKP adalah putra dari anggota parlemen yaitu si Cem dan tidak ingin beritanya sampai viral. Ken juga memberitahu kalau akan ada inspektur baru yang datang dari luar negeri untuk bekerja sama dengan mereka nantinya. Saat Kapten Jet dalam perjalanan menuju TKP, dia menemukan mobil yang terlihat ugal-ugalan seakan tak membiarkan dirinya menyalip. Saat ditegur, orang di dalam mobil yang bernama Kamin itu malah bertingkah songong, bahkan berniat menyuap Kapten Jet dengan uang. Tapi Kapten Jet ini bukanlah polisi yang seperti itu. Akhirnya ia memberikan surat tilangnya. Setibanya di TKP, Ken berkata kalau ketujuh mahasiswa itu sudah dibawa ke divisi investigasi untuk ditanyai lebih lanjut. Ken juga berkata kalau inspektur barunya juga sudah ada di sana. Dan ya, rupanya dia adalah Kamin yang berseturu dengannya di jalan tadi. Ya, mereka berdua pun berseturu lagi di situ, saling sindir-menyindir. Jet bahkan mengajak Kamin berkompetisi untuk menemukan siapa pembunuhnya dalam kasus yang ditangani ini. Tapi siapa sangka, saat di kantor polisi, Jay, adiknya Jet, malah jadi salah satu tersangkanya. Alhasil Kamin menyindirnya lagi. Pokoknya mereka berdua nih selalu berdebat dan sama-sama gak mau ngalah gitu guys. Investigasi pun dilakukan. Tersangka pertamanya yaitu si Jay. Jay berkata kalau geng Avenger itu julukan dari semua orang. Dia juga menceritakan saat malam kejadian itu mereka berdelapan minum-minum seperti biasa di gudang fakultas. Tapi Cem ingin pulang lebih awal. Akhirnya Pui Fai sama Chelin membujuknya agar dia tetap tinggal. Mereka seru-seruan bermain Truth or Dare, namun semuanya pada milih tantangan. Ada yang ditantang minum, bahkan ditantang ciuman dengan orang di sebelahnya.
Setelah seru-seruan, Jay tidak tahu apa yang terjadi. Tapi semua orang tertidur satu persatu dan Jay ingat dialah yang terakhir tidur. Lalu saat dirinya terbangun, Jay melihat Pui Fai sudah seperti itu. Kamin pun bertanya kenapa mereka menelpon ambulan dulu, bukannya polisi. Jay pun mengatakan kalau mereka semua panik dan dengan menelpon ambulan mereka berharap bisa menyelamatkannya. Tersangka kedua, Time. Time mengaku kalau memang dia yang membawa miras itu, tapi bukan dirinya yang mencampur minumannya, melainkan Tongkla. Time juga merasa ada kejanggalan saat dirinya membeli es. Time melihat Chelin dan Cem mengobrol serius dan terlihat sedang berdebat. Time juga berkata kalau setahu dia, Cem berpacaran dengan Pui Fai dan Chelin adalah sahabatnya Pui Fai. Saat Kamin bertanya kenapa tidak menelpon polisi lebih dulu, Time menyuruh agar bertanya pada Tar dan Beo, karena merekalah yang melarang semuanya menelpon siapapun. Tersangka ketiga, Beo. Beo mengaku kalau dia hanya ingin membantu temannya. Dia tidak menyangka kalau temannya itu akan meninggoy. Beo juga mengaku sebenarnya dia gak peduli mau menelpon siapa, mau polisi atau ambulan. Tapi Tar yang paling sangat ketakutan waktu itu jika mereka melibatkan polisi, karena dia memakai banyak narkoboy. Bahkan Beo mencurigai Tar yang sudah membuat semua orang tertidur. Tersangka keempat, Tar. Tar sudah yakin jika Beo akan menuduh dirinya. Tar tidak tahu Beo punya masalah apa dengan dirinya, tapi Tar mengaku kalau Beo pernah mencakar wajah juniornya hingga luka. Dan Tar juga mengaku kalau dia sudah lama berhenti memakai narkoboy. Tar bahkan menyindir kalau Beo berani berkata seperti itu karena dia punya dukungan penuh dari anggota geng. Time yang ayahnya polisi, Cem yang ayahnya anggota parlemen, dan juga kakaknya Jay. Sementara dirinya seperti tidak dianggap di dalam geng itu. Tersangka kelima, Tongkla. Tongkla mengaku kalau dia yang memang mencampur minuman, tapi saat buang air kecil, dia tidak tahu apakah ada orang lain yang mencampurnya lagi atau tidak. Tongkla juga mengaku kalau dia dan Time yang memang datang lebih dulu ke gudang itu untuk menyiapkan ruangannya. Kemudian Jay, Beo, dan Chelin menyusul. Disusul lagi oleh Tar, sementara Cem dan Pui Fai datang paling akhir. Setelah itu, mereka mulai minum-minum bersama, lalu Chelin dan Fai yang memulai permainan Truth or Dare menggunakan botol yang diputar. Time mabuk lebih dulu, disusul oleh Beo dan yang lain. Tongkla berkata kalau ia mencurigai Cem karena meski tahu pacarnya meninggoy, si Cem ini malah terlihat biasa aja. Tersangka keenam, Cem. Anak pejabat songong ini mengaku kalau dia memang pacaran sama Pui Fai sejak tahun kedua mereka kuliah. Fai itu manis, baik, dan keluarga mereka berdua juga rukun. Cem berkata dia kaget saat tahu pacarnya tiada, tapi dia bukan tipe orang yang ekspresif dan sangat pandai menyembunyikan emosinya. Cem lanjut berkata kalau Fai sering minum obat tidur. Dia juga punya penyakit MAH dan hampir tidak bisa minum-minum. Kapten Jet lalu menemui Chelin, tersangka ketujuh yang sedang menunggu. Saat Jet bertanya soal Pui Fai dan Cem, Chelin berkata kalau Cem anaknya pejabat anggota parlemen. Dia kaya raya dan menyenangkan di kampus, makanya punya banyak teman. Fai adalah pacarnya dan mereka tampak bahagia dan serasi. Kabarnya sih mereka akan menikah setelah lulus. Chelin juga mengaku seperti Cem kalau Fai sering minum obat tidur dan punya penyakit MAH. Cem dan Chelin sudah memperingatkan Fai supaya tidak banyak minum, tapi tak didengarkan. Makanya Chelin merasa mungkin aja Fai meninggoy karena terlalu banyak minum. Chelin juga berkata saat kejadian semuanya panik dan Tongkla segera memanggil ambulan. Tiba-tiba terdengar suara kegaduhan di ruang investigasi karena ternyata ayahnya Cem datang menjemput putranya meski investigasi belum selesai. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Anak parlemen nih bos, senggol dong. Karena mereka masih belum mendapat kepastian, mau gak mau mereka berdua mendekatkan diri pada Jay, mengajaknya untuk makan bersama sekaligus untuk menggali informasi. Sang kakak, Jet, langsung bertanya kenapa Jay tidak bilang kalau Tar dan Beo melarang mereka menelpon polisi. Alasannya sih Jay hanya tidak mau teman-temannya terkena masalah, bahkan berurusan dengan polisi karena bakal ribet banget. Kamin yang memperhatikan mereka berdua jadi tahu kenapa adik kakak ini tuh gak saling terbuka. Itu karena Jet terlalu memaksa adiknya dan terlihat kasar.
sehingga membuat Jay tidak nyaman. Lalu Kamin mencoba bertanya dengan nada lembut ala kakak-kakak soft spoken. Jay mengutarakan kalau dia percaya teman-temannya tidak akan melakukan itu pada Puify. Nah, untuk mencairkan suasana agar Jay tidak merasa terpojok, sesekali si Kamin ini terkadang menceritakan sedikit kisah tentang dirinya yang baru pulang dari Amerika lalu mengabdi di Thailand. Kemudian Jay berkata kalau pertengkaran terburuk di geng mereka antara Cem, Puify, dan Tar. Kejadiannya itu saat mereka minum-minum di rumah Time. Tar mencoba menggoda Puify. Tar salah mengartikan kebaikan Puify selama ini dan menganggap si Fai ini menyukai dirinya. Padahal Puify ini memang baik, lembut, dan ramah pada semua orang. Untungnya Cem langsung turun tangan saat itu dan mengumumkan kalau dirinya sudah berpacaran dengan Puify tanpa mempermasalahkan kelakuan Tar sebelumnya pada Puify. Karena Cem tidak mau geng mereka hancur. Jadi dia menyuruh yang lain supaya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Songong-songong baik juga ya nih si Cem. Di kantor Departemen Penyidikan Kejahatan, Kamin dan Jet lagi-lagi berseteru karena beda pendapat. Komandan mereka lalu datang yang lagi-lagi memperingatkan Kamin kalau kasus yang mereka hadapi kali ini tuh melibatkan putra anggota parlemen dan juga anak dari perwira polisi berpangkat tinggi. Jadi jangan sampai mereka salah langkah. Kamin berjanji akan menangani kasusnya dengan baik. Komandan lalu memberikan berkas kasus baru tentang pendistribusian obat terlarang ilegal. Di dalam ruangannya, Kamin kembali membahas kasus geng Avenger yang menurutnya mereka semua ini menyembunyikan sesuatu dan Tarlah yang dinilai pembohong paling buruk. Gelagat Tar saat diinvestigasi sangat mencurigakan dan Kamin tidak percaya sama sekali saat Tar bilang dia sudah berhenti memakai narkoboy. Kamin berkata jika mereka berhasil menemukan siapa yang menjual obat terlarang itu, mungkin mereka bisa menghubungkan kedua kasus itu dan apa motif sebenarnya. Lalu mereka berniat akan menyelidiki bar Drink Me lebih dulu, setidaknya sampai Kamin mendapat laporan hasil autopsi Puify. Kita pindah ke Tar yang mendapat surat jujur tantangan, yang entah dari siapa surat itu, di mana isi dalam surat itu tertulis dua pilihan antara jujur atau tantangan. Tar mengira surat itu dari Cem yang mempermainkannya, jadi dia langsung menelpon dan menegurnya. Sementara itu, Jet membawa Kamin ke dekat bar Drink Me dan menunjukkan beberapa foto transaksi barang haram itu. Rupanya, Jet juga sudah menyelidiki dan menaruh beberapa mata-mata di sana. Malam harinya, mereka berdua datang lagi ke tempat itu. Kamin terlihat sangat kaku sehingga Jet harus berpura-pura mereka menjadi pasangan agar tidak ada orang yang curiga kalau mereka berdua ini adalah polisi. Tiba-tiba ada pria yang menggoda Kamin. Tentu saja Jet gak membiarkannya dan menunjukkan senjata. Lalu orang yang mereka incar akhirnya datang. Setelah dirasa semuanya aman, mereka langsung menyergap. Meski sempat kabur, bahkan Kamin hampir saja tertembak. Untungnya si Jet bergerak cepat dan berhasil menyelamatkannya. Akhirnya mereka menangkap antek-antek mengedar itu. Sebagai ucapan terima kasih, Kamin mengajak Jet ke hotel mewahnya lalu mentraktir minum. Yang ujung-ujungnya Kamin lagi yang repot karena harus mengantar Jet pulang sebab kondisi si Jet ini mama bobok berat. Adegan dibuka dengan Tar yang mendapat surat kartu truth order beserta catatan dosa-dosanya. Tar yang panik langsung menelpon Cem karena curiga jika Cem lah yang mengirim surat itu karena yang selama ini tahu perbuatannya cuma si Cem. Sementara itu, laporan botol miras yang baru keluar menyatakan ada kandungan midazolam atau semacam obat penenang dalam gelas dan botol yang digunakan geng Avenger saat berpesta, di mana zat tersebut bisa membuat orang tertidur jika dikonsumsi. Anehnya, tidak ditemukan sidik jari orang lain selain milik 8 anggota geng Avenger tersebut. Kamin yang tak mau mengambil kesimpulan dengan cepat, meski Jet yakin jika pasti salah satu dari mereka memilih untuk menunggu hasil autopsi si Puify saja. Jet lalu menyuruh bawahannya untuk menyelidiki tentang Tar dan juga meminta mata-mata untuk mencari tahu tentang pengedar obat-obatan terlarang di daerah sekitar kejadian, karena sangat yakin salah satu dari geng Avenger itu pasti membelinya dari seseorang. Kamin lalu mendapat kabar jika hasil autopsinya sudah keluar dan mereka segera bergegas pergi ke departemen forensik.
Dr. Put yang menangani kasus tersebut meminta maaf atas keterlambatan laporannya. Hal itu disebabkan karena mereka kekurangan petugas. Dr. Put menjelaskan kalau ada 3 zat di dalam korban: natrium tiopental, pancuronium bromida, dan kalium klorida. Mohon maaf kalau ada salah dalam pengucapannya. Dan maaf juga tidak bisa menjelaskan secara spesifik di sini, tapi pada intinya ketiga zat itu biasanya digunakan sebagai obat penenang, melumpuhkan otot, membuat seseorang tidak sadarkan diri dalam jangka yang cukup lama. Namun jika digunakan berlebihan tanpa dosis yang tepat, akan sangat berbahaya. Bisa menghentikan detak jantung seperti yang terjadi pada korban, yaitu gagal jantung. Dr. Put mengatakan jika ada bekas jarum di lengan korban, yang itu artinya zat tersebut memang sengaja disuntikkan sebelum si Pui Fai. Berdasarkan hasil autopsi tersebut, dapat disimpulkan jika kasus meninggalnya Pui Fai dikategorikan sebagai pembunuhan. Waktu kematiannya sekitar jam 12:15 hingga jam 1 pagi, dan mereka menelpon polisi sekitar jam 2 pagi. Sementara Dr. Put memberikan keterangan bahwa pihaknya menerima telepon dari mereka sekitar jam 1 pagi. Karena Dr. Put sendirilah yang mengangkat teleponnya waktu itu, dan langsung segera mengirim mobil ambulan ke TKP saat itu juga. Meski dirinya bekerja di bagian forensik, tapi lagi-lagi karena kekurangan staf, jadi banyak petugas yang bekerja bukan pada ranahnya alias mendapat tugas double. Dr. Put juga mengungkapkan kalau yang menelpon itu suara seorang wanita. Hal itu membuat Kamin dan Jet terkejut karena berbeda dari keterangan para tersangka yang mengatakan jika Tongkla yang menelpon ambulan. Mereka pun jadi semakin yakin kalau geng Avengers pasti menyembunyikan sesuatu atau mau mengacaukan penyelidikan. Tar terus menghubungi Cem untuk meminta ketemuan di bar Drink Me karena mau mendengar penjelasan langsung dan apa maksud Cem mengirim surat truth order beserta bukti dosa-dosanya. Namun Cem tak menggubrisnya, teleponnya gak diangkat dan pesannya juga gak dibalas, yang membuat Tar semakin panik dan gelisah. Cem justru mengobrol dengan Chelin di kampus yang juga merasa gelisah sekaligus takut masuk penjara. Cem berkata tidak perlu khawatir karena mereka semua gak salah. Cem juga memberitahu Chelin bahwa Tar terus-terusan meracau, berkata kasar, memaksa untuk ketemuan perkara dia dapat surat misterius. Namun, Cem memilih untuk tidak menghiraukannya dan menganggap Tar mungkin sedang stres atau frustasi. Karena Tar kalau sedang stres memang suka meracau gak jelas, jadi Cem membiarkannya. Jet dan Kamin yang sebelumnya sudah membuat janji dengan Chelin untuk ketemu, datang ke sana dan langsung bertanya pada mereka berdua kepastian tentang siapa yang sebenarnya menelpon rumah sakit. Chelin sudah gemetar ketakutan bersembunyi di balik Cem. Cem pun menjawab jika saat itu mungkin mereka sedang panik sehingga tidak berpikir jernih, makanya salah ngasih keterangan. Jadi tidak perlulah dibesar-besarkan. Yang paling penting kan mencari tahu siapa pelakunya. Tapi karena dijelaskan pasal-pasal tentang keterangan palsu, Chelin yang ketakutan akhirnya mengaku dan tak bisa ngelak lagi. Kamin lalu lanjut bertanya soal Tar. Cem berkata kalau dia tidak tahu ada apa dengan Tar. Seharian ini terus menghubunginya berkali-kali dan meminta ketemuan untuk membahas surat. Padahal Cem sendiri tidak pernah ngirim surat, jadi dia tidak mau menemuinya. Cem juga tidak tahu surat apa yang termaksud, tapi dia mengatakan surat itu bertuliskan truth order. Kamin terus mengorek informasi soal Tar dan jika mereka menolak, mereka akan terkena pasal menghambat penyelidikan. Karena Chelin males yang mau ke kantor polisi, jadi Chelin meminta Cem supaya menceritakannya saja soal Tar. Cem akhirnya mau bercerita. Cem sendiri sebenarnya tidak sedekat itu dengan Tar. Namun di antara teman-teman yang lain memang hanya Cem lah yang paling dekat, karena mereka sering nongkrong di bar Drink Me. Cem hanya tahu jika penampilan Tar yang terlihat polos, alim, anak baik-baik, cupu, kutu buku, dan berkacamata itu hanya untuk menutupi kedoknya. Sejujurnya, dia adalah yang paling bejat di antara mereka. Selain pemakai narkoba aktif, dia juga pemain wanita. Penampilannya yang seperti itu hanya untuk menutupi sifat aslinya sekaligus mencuri perhatian untuk memikat para wanita. Awalnya dia mendekati para gadis, terutama adik kelas, untuk diajak belajar bersama. Tapi setelah les, bukannya diantar pulang ke rumah, Tar justru membawa korbannya ke hotel untuk ditiduri. Jika korban menolak, Tar diam-diam akan memasukkan obat tidur ke minumannya dan menyeretnya ke hotel juga, lalu diperkaos diam-diam dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selain itu, Tar juga mencatat nama-nama gadis yang sudah pernah dia tiduri, bahkan mengoleksi foto mereka tanpa yang dia ambil secara diam-diam saat korban tidak sadarkan diri. Parahnya lagi nih, Tar juga merekam aksi Ewita asik-asiknya untuk dijadikan bukti sekaligus mengancam para korban agar tidak ada yang berani speak up atau melaporkannya pada polisi. Cem tahu karena saat mabuk, Tar sendiri yang berkata demikian.
Cem juga menginformasikan bahwa Tar mengajaknya ketemuan di bar Drink Me malam ini. Namun Cem tidak akan datang karena malas banget meladeni orang seperti Tar. Itu hanya membuang-buang waktunya saja. Dilihat dari gelagat Cem dan Celin, Jade dan Kamin dapat menilai dan menyimpulkan jika Celin dan Cem ini telah menjalin hubungan gelap di belakang Pui Fai, alias selingkuh. Karena di sepanjang mereka wawancara tadi, Jade memperhatikan tangan Celin ini gak pernah mau lepas dari Cem. Malam harinya di bar Drink Me, Tar sangat gelisah dan stres gara-gara gak ada satu pesan pun yang Cem balas. Temannya lalu menyarankan Tar untuk melepas kegelisahannya dengan melakukan pengencian dulu pada cewek baru di seberangnya. Ya siapa tahu setelah enak-enak pikiran Tar jadi tenang. Dan tanpa basa-basi, Tar langsung mengajak wanita itu ke belakang. Namun wanita itu tidak mau memulainya jika tidak memakai pengaman. Sementara si Tar yang sudah ada di puncak tidak bisa menahan lagi dan terus memaksa, bahkan berani membayar 10 juta rupiah. Tapi wanita itu tetap tidak mau, padahal uangnya sudah masuk kantong. Ya karena ini baru pertama kali main dengannya. Untuk selanjutnya ya bebas-bebas aja kalau mau tanpa pengaman. Akhirnya wanita itu pergi untuk meminjam ke temannya dulu. Dan beberapa saat kemudian wanita itu belum juga datang. Tar yang menunggu wanita itu kembali mulai santai. Tiba-tiba sosok pria bertopeng memukulnya dari belakang. Lalu lanjut memukul bagian lututnya, menginjak betisnya, dan mengambil sesuatu dari kantongnya yang ternyata adalah busa-busa. Sosok bertopeng itu langsung menyumpalkannya ke mulut Tar, hingga Tar overdosis, kemudian memberikan pilihan truth or dare, sambil menusuk tangan kiri Tar dengan sebilah besi runcing. Tar pun berteriak kesakitan dan memilih kartu jujur. Sosok itu lalu bertanya, apakah Tar memperkaos Pui Fai? Tar pun mengatakan tidak hingga sosok bertopeng itu tangan satunya. Lalu kembali bertanya sambil mengancam itu kesempatan terakhirnya. Tar pun akhirnya mengakuinya bahwa dia memang pernah memperkaos Pui Fai. Meski sudah mengatakan kebenarannya, sosok bertopeng itu tetap jantung Tar hingga dan meninggalkan kartu jujur di sampingnya. Di sisi lain, Kamin dan Jade baru tiba di bar Drink Me. Saat mereka masuk tidak ada yang mencurigakan. Semuanya kelihatan normal sampai akhirnya wanita yang disewa Tar tadi kembali dan teriak histeris saat menemukan kondisi Tar yang sudah tergeletak di lantai dengan sangat kedua tangan dan jantungnya ditancap besi. Kamin dan Jade pun shock melihat kondisinya. Lalu Kamin yang melihat ada Tongkla di sana langsung menginterogasinya. Tongkla berkata kalau dia tidak tahu apa-apa soal Tar. Dia ke sana hanya minum bersama temannya yang lain. Bahkan ia gak tahu jika Tar ada di sana juga. Sementara itu, Jade mencoba mengajukan beberapa pertanyaan pada wanita yang menemukan Tar. Wanita itu berkata kalau dia pergi sebentar untuk meminjam kondom ke temannya, tapi karena temannya juga gak bawa, akhirnya dia pergi membelinya sendiri ke supermarket terdekat. Makanya agak sedikit lama. Polisi juga sudah memeriksa CCTV, tapi CCTV yang dekat dengan tempat kejadian itu rusak. Kamin sudah menganalisa semua keterangan wanita itu dan memastikan jika wanita itu berkata jujur. Nah, karena hotelnya Kamin jauh dan mereka harus membahas kasus serius yang dihadapi saat ini, jadi Jade memaksa Kamin untuk pindah ke rumahnya biar bisa leluasa berdiskusi. Apapun yang mereka katakan dan mereka bahas, ujung-ujungnya si Kamin akhirnya mau. Dan sesampainya di rumah, Jade dan Jay pun menyambutnya dengan hangat. Nah, kejadian selanjutnya di rumah itu gak perlu aku bahas ya guys, karena gak begitu penting dan mengandung unsur lagi bete, yang sebetulnya kalaupun gak ada adegan itunya gak mengurangi esensi ceritanya. Kita fokus aja ke inti ceritanya, oke? Saat sarapan, Jade bertanya pada adiknya, apakah sudah dengar soal kabar Tar? Jay berkata iya, tapi sejujurnya dirinya tidak begitu dekat dengan Tar. Tar biasanya cuma bergaul dengan Cem karena mereka sama-sama kaya dan sering nongkrong di bar Drink Me. Kamin lalu lanjut bertanya, bagaimana kalau dengan Tongkla? Apakah dekat dengan Tar? Jay pun berkata kalau dia gak pernah melihat Tongkla dan Tar jalan bersama, apalagi sampai minum di Drink Me. Karena setahu Jay, Tongkla bukanlah orang kaya dan gak mungkin dia pergi ke Drink Me yang mahal itu. Di antara geng mereka, satu-satunya pelanggan tetap di bar itu ya cuma si Cem sama Tar saja. Mereka lagi-lagi dibuat kebingungan. Jika selama ini Tongkla tidak pernah datang ke sana, kenapa di malam kejadian dia bisa ada di sana? Dan satu-satunya cara ya mereka harus menyelidiki rumah Tar dulu. Keenam anggota geng Avengers berkumpul untuk membahas kematian Tar. Mereka semua cemas, khawatir, dan takut kejadian itu menimpa mereka juga. Saat Cem bertanya apakah mereka ada yang dapat surat jujur atau tantangan,
Tongkla heran karena di malam itu polisi juga menanyainya. Saat semua pandangan tertuju pada Tongkla dan pertanyaan kenapa Tongkla bisa ada di sana, Tongkla menjawab kalau dia hanya lewat karena polisi itu mengenalnya, jadi dia dipanggil dan ditanya-tanyai. Karena tidak mau bicara banyak, Tongkla justru beranjak pergi dengan alasan ada urusan mendadak. Jade dan Kamin tiba di kamar Tar dan mulai mencari sesuatu yang bisa diselidiki. Mereka menggeledah semuanya dan betapa terkejutnya mereka berdua dengan apa yang mereka temukan di laptopnya. Ya, di laptop itu berisi ratusan video Tar yang memperkaos para korbannya. Dalam folder itu juga ada ribuan foto-foto tanpa wanita-wanita dengan berbagai pose. Sebagian besar wanita-wanita itu tidak sadarkan diri. Di sini, Jade langsung spontan mengatakan kalau kali ini dirinya setuju dengan apa yang dilakukan karena kelakuan Tar ini benar-benar seperti iblis, yang iblisnya tuh ngiblis banget gitu loh. Kamin langsung menegurnya, sebagai polisi mereka gak boleh memihak. Apapun alasan dan seburuk apapun kelakuan seseorang, gak ada satupun yang berhak merenggut nyawanya selain Tuhan. Mereka lalu lanjut memeriksa laci dan banyak foto wanita tanpa yang dicetak yang mungkin dijadikan baju sama si Tar. Sampai akhirnya mereka menemukan kotak di atas lemari yang berisi surat kartu truth order beserta catatan dosa dan foto bersama geng Avengers yang semua wajahnya dicoret. Pertanda semua anggota di grup Avengers ini bakal diincer. Yang itu artinya mereka sedang berhadapan dengan serial killer alias pembunuh berantai. Kita beralih ke Tongkla yang ternyata sudah dapat surat truth order itu beserta bukti catatan dosanya dan sebuah flash disk. Dalam kartu tantangannya berisi pesan terusan Chelin dan Beo. Ternyata Tongkla tahu perbuatan jahat Chelin dan Beo selama ini, namun ia memilih diam karena menerima suap dari mereka. Jade yang khawatir pada adiknya segera menelpon dan bertanya apakah sudah dapat surat jujur atau tantangan atau belum. Dan Jay berkata dia belum mendapatkan surat itu. Demi keselamatan mereka, Kamin meminta agar Jade jangan gegabah dulu. Mereka berdua akhirnya sepakat yang awalnya saling bersaing sekarang justru akan bekerja sama untuk mencari tahu dan mengungkap siapa di balik berantai ini. Saat hatiku sedih, aku datang padamu. Tongkla bekerja di bengkel untuk mendapatkan uang yang dia gunakan untuk minum-minum bersama teman-temannya. Anak laki-laki kurang mampu ini hobi sekali mentraktir teman-temannya, padahal dia sendiri hidupnya serba kekurangan. Hari itu, dia meminta gaji lebih awal. Tentu saja atasannya gak mau memberikannya, karena tahu uangnya akan Tongkla gunakan untuk pesta miras. Bahkan maksud atasannya ini baik, menasihati Tongkla agar hidup sesuai kemampuannya. Tapi Tongkla justru kesal, disuruh nutup bengkel, malah diam-diam bawa kabur mobil pelanggan. Asik nyetir sambil main HP, akhirnya dia nabrak orang sampai meninggal. Tapi karena di tempat kejadian itu tidak ada yang melihatnya, Tongkla memilih kabur dan tidak bertanggung jawab. Dan ya, flash disk yang dikirim di dalam surat truth ordernya berisi rekaman CCTV kejadian itu yang membuat Tongkla shock. Kamin menyuruh stafnya untuk memeriksa gambar dan sidik jari di surat truth order milik Tar. Dari kasus Tar sebelumnya, petugas menemukan ekstasi, ganja, dan obat bius di dalam tasnya. Anehnya tidak ditemukan ketamin dan fensiklidin seperti yang di samping jasad Tar ditemukan. Obat itu bisa bikin seseorang berhalusinasi tingkat tinggi, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Dan ya, bubuk itu sengaja dibawa oleh sosok bertopeng untuk menyumpal mulut Tar sebelumnya. Yang kukira kemarin busa-busa itu, guys. Tidak ditemukan sidik jari di besi yang tertancap. Jade menyimpulkan mungkin saja motifnya hanya balas dendam pribadi. Dan pelakunya bisa saja salah satu di antara geng Avengers. Karena polanya masih sama, membuat korban dulu sebelum membunuhnya. Mereka sangat yakin pelakunya pasti mengenal betul anak-anak geng Avengers. Dan bisa dipastikan tidak berakhir pada PuiFi dan Tar saja. Intinya mereka semua dalam bahaya. Jika pelakunya tidak segera ditangkap, akan ada lagi korban berikutnya. Lalu, Jade menyuruh Letnan Pai agar mengerahkan beberapa anggota mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik mereka semua, termasuk Jay adiknya sendiri. Namun, Kamin meminta agar Jay diawasi oleh mereka berdua langsung saja, dengan cara mendekatkan diri. Bukan untuk mendapatkan perlakuan khusus, tapi supaya ada salah satu dari mereka yang mempercayai polisi, sehingga nanti bisa terbuka, dan yang paling memungkinkan ya cuma si Jay. Mereka lalu mendatangi bagian tim forensik dan bertemu Dr. Tan Hun, yang menangani kasus Tar. Ada 4 batang logam tertanam di tubuhnya, dan paku ditancapkan ke bagian tengah dada. Penyebab kematiannya adalah kehilangan banyak.
Ketamin ditemukan di bagian wajah dan tenggorokannya. Dokter menyimpulkan sengaja mencekokinya agar menimbulkan halusinasi. Kamin bingung, jika niatnya mau juga, kenapa masih menggunakan ketamin? Dokter Tan Hun pun berkata, mungkin pelaku ingin membuat korban kehilangan kendali atas tubuhnya dulu, agar bisa menaklukkannya dengan mudah. Kemudian dokter ini malah genit banget sama Inspektur Kamin, yang membuat Jet akhirnya cemburu dan dalah, skip adegan ini guys. Mereka lalu mendapatkan telepon dari Komandan Don, yang mendesak mereka supaya segera mengungkap kasus pembunuhan itu, karena mendapat tekanan dari media. Pokoknya mereka berdebat, Komandan Don ini pengen cepat kasus itu selesai, karena jika terlalu lama khawatir publik nih akhirnya akan tahu jika ada anak anggota parlemen Ratana yang terlibat. Kapten Don lagi-lagi memperingatkan Kamin supaya tidak terlibat dengan Cem, bahkan mengancam jika dalam 7 hari ke depan gak ada perkembangan, maka akan menugaskan orang lain. Lah, gimana ya? Gelagat Cem yang paling mencurigakan, tapi gak boleh diwawancara. Di sisi lain pengen kasusnya cepat selesai, kan aneh ya? Jet mencurigai Tongkla karena ada di tempat kejadian peristiwa yang menimpa Tar, sementara Kamin mencoba memahami pola dan motifnya, Tar dan juga fakta bahwa Tar telah memperkosa Pui Fai. Kamin mulai curiga ke Cem karena semuanya kembali berhubungan dengan Pui Fai. Meski komandannya melarang Kamin melibatkan Cem, tapi Kamin tetap menentangnya dan kembali menemui Cem. Kali ini Kamin datang ke kondo yang ditempati Cem dan Pui Fai sebelumnya. Saat melihat sweater Chelin ada di sana, Kamin jadi semakin yakin jika Cem ini memang benar-benar selingkuh di belakang Pui Fai. Kamin dan Jet lanjut bertanya soal Pui Fai dan Tar, tapi Cem gak mau menjelaskan apapun dan meminta mereka bicara sama pengacaranya saja, lalu kemudian mengusir mereka. Tongkla menghubungi Chelin dan meminta ketemuan, tapi si Chelin menolak karena mereka sedang diawasi. Tongkla lalu bertanya sebelum Pui Fai meninggal, Chelin bertukar obat apa dengannya, karena waktu itu si Tongkla ini melihatnya. Tongkla mengancam jika Chelin gak jujur padanya maka gak akan membantunya lagi. Akhirnya Chelin mengaku kalau itu semacam obat tidur yang dipesan Pui Fai untuk mengerjai mereka semua. Chelin tidak menyangka kalau ujung-ujungnya Pui Fai bakal meninggal karena obat yang dipesannya itu. Jadi intinya mereka semua ini tertidur karena obat yang dipesan Pui Fai melalui Chelin tersebut. Karena sudah mengaku, Tongkla pun berjanji akan melindunginya. Dan tanpa disadari, gelagatnya telah difoto oleh Ken dari jauh. Ken kemudian melaporkannya pada Kamin hasil pantauan timnya terhadap semua anggota geng Avengers. Untuk Beo, para siswa di kampus mengatakan jika Beo ini gak punya banyak teman karena sering berkelahi. Sementara Cem dan Chelin terlihat pulang seperti biasa. Lalu Time dan Jay kelihatan sangat sibuk dan memiliki banyak aktivitas kampus karena mereka berdua begitu populer di kampusnya. Jadi gak ada yang mencurigakan kecuali Tongkla yang bekerja di bengkel. Terlihat tegang saat sedang menelpon seseorang yang suaranya suara wanita. Kamin lalu meminta agar riwayat panggilannya Tongkla diperiksa. Kemudian Kamin mendapat telepon dari Jay yang mengabarkan jika Tongkla sudah menerima surat dan tidak bisa dihubungi. Tongkla rupanya sedang dihajar habis-habisan oleh rentenir karena tidak bisa bayar hutang tepat waktu. Beruntungnya Jet, Kamin dan Jay tiba dengan cepat di sana. Kamin lalu meminta surat truth order sambil memperhatikan kamar Tongkla yang berantakan karena ulah rentenir itu. Tapi Tongkla hanya memberikan sebagian, surat jujur beserta foto bersama geng Avengers-nya saja. Surat jujur itu berisi pernyataan jika selama ini Tongkla tahu tentang kejahatan-kejahatan temannya. Cem menyontek saat ujian, membiarkannya menyalin jawaban, Tar yang membius wanita dan memperkosanya, Beo menyerang gadis-gadis yang mendekati pacarnya dengan air keras, tapi Tongkla memilih diam agar bisa minum-minum dan mendapat uang suap. Bahkan, Tongkla pernah mencuri dan membuat seseorang terbunuh. Tongkla mengakui jika dia memang pernah mencuri, tapi tidak pernah membunuh seseorang. Meskipun hidupnya miskin, dirinya tidak serendah itu sampai harus membunuh seseorang. Kamin lalu meminta Tongkla dalam beberapa waktu ke depan supaya jangan sendirian. Namun Tongkla berkata sudah biasa hidup sendiri karena sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kamin akan mengirim petugas untuk memeriksa setiap 2 jam. Setidaknya sampai nanti Tongkla memberikan pernyataan di kantor polisi terkait kasus rentenir dan juga surat itu. Sampai saatnya tiba, Tongkla diminta supaya jangan kemana-mana dulu. Kamin dan Jet pun pergi sementara Jay memilih tetap tinggal untuk membantu membereskan kamar Tongkla yang berantakan. Kamin sangat yakin jika Tongkla menyembunyikan sesuatu. Bahkan Jet tidak percaya jika Tongkla hanya menerima surat jujur saja. Mereka berdua curiga jika Tongkla sudah merekayasa cerita. Kalau memang benar kamarnya diacak-acak oleh rentenir, kenapa rentenir itu tidak mengambil barang-barang berharganya untuk membayar hutang?
Di sana juga masih ada laptop, dan mereka pun akan mengajak Jay makan malam untuk menanyainya lebih lanjut. Jay berkata pada Tongkla kalau dia punya tabungan dan bisa meminjamkannya untuk membayar hutangnya. Tapi Tongkla menolak, karena yang membuatnya khawatir bukan soal uang, melainkan tentang si apakah benar mereka akan juga. Malam harinya, Jay tahu jika dimanja kakaknya seperti ini pasti ada maunya. Kamin pun langsung memberikan nasihat. Jika Jay menyembunyikan sesuatu, maka waktu yang dibutuhkan bagi polisi untuk mengungkap siapa pembunuhnya akan semakin lama. Dan itu membahayakan teman-temannya. Tapi Jay tetap tidak mau cerita karena sudah berjanji. Rupanya tadi siang, Tongkla sempat menunjukkan isi rekaman CCTV di flash disk dan meminta Jay agar merahasiakannya. Dan cuma Jay dan Cem lah yang tahu. Kamin lalu mendapat telepon dari partnernya yang bernama Nikolai soal ketamin dan fensiklidin di tubuh tar yang terhubung ke jaringan klub di Bangkok yang sedang dalam penyelidikan juga. Karena melibatkan pengedar besar di mana ada politisi tingkat tinggi, bahkan polisi juga yang terlibat. Jika terungkap, maka akan ada banyak nama orang penting yang terseret. Tiba-tiba, datanglah segerombolan preman yang turun dari mobil dan langsung menghajar Kamin sambil mengancam agar jangan ikut campur terlalu jauh. Untungnya Jet segera datang membantu, meski Kamin sempat tersayat. Sesampainya di rumah, Jet membantu membalut luka lalu menyuruh Ken supaya memeriksa semua kamera CCTV. Jet bertanya pada Kamin apakah mungkin itu ulah anggota parlemen Ratana. Kamin menjawab dengan mulut tajam seperti dirinya pasti banyak sekali musuh di luar sana. Jay lalu mendatangi mereka dan Jet menekannya supaya bercerita. Tapi Jay takut dan tidak ingin Tongkla dipenjara jika bercerita. Kakaknya pun emosi dan kesal sekaligus gregetan. Tapi Kamin mencoba menenangkannya. Kamin berkata, jika polisi saja bisa diserang oleh mereka, bagaimana nasib teman-temannya Jay nanti? Akhirnya Jay pun mengaku kalau surat itu sebenarnya datang bersama flash disk yang berisi rekaman CCTV Tongkla mencuri mobil pelanggan dan menabrak seseorang. Tapi karena bingung dan panik, waktu itu Tongkla pergi gitu aja tanpa memperdulikan korban yang tergeletak. Dan yang tahu kejadian itu cuma si Cem, makanya mereka saling tukar informasi untuk menjaga rahasia masing-masing. Jet pun marah dan menasehati adiknya itu. Boleh-boleh aja menyayangi temennya, tapi harus ada batasannya juga. Dan yang dilakukan temennya itu adalah kriminal. Kamin lanjut bertanya bagaimana dengan kartu tantangannya, dan Jay tidak tahu karena Tongkla hanya menunjukkan flash disk itu saja. Dan foto bersama mereka yang datang bersama suratnya ternyata diambil oleh Time di tahun pertama mereka masuk kuliah. Kamin menyimpulkan setelah Tongkla, orang yang paling kejam di geng mereka mungkin adalah Beo. Beo sendiri sedang panik karena dia ternyata sudah menerima surat truth order beserta bukti catatan dosa-dosanya. Surat jujurnya berisi pernyataan bahwa Beo menyiram cairan asam pada seorang gadis, juga menyeret Pui Fai supaya melakukan aborsi, mengakhiri hidup yang bahkan belum dimulai alias bayi tak berdosa. Beo mencoba menghubungi Chelin berkali-kali tapi gak diangkat. Dalam surat tantangannya ada dua nama yang tertera, Jay dan Chelin. Untuk mengatasi stresnya, Beo akhirnya berendam di backup. Tiba-tiba seseorang masuk. Beo kira itu adalah Chelin, tapi ternyata itu adalah sosok bertopeng yang menawarkan jujur atau tantangan. Beo berkata dia sudah memilih untuk menantang Chelin, tapi sosok itu berkata sudah terlambat karena sudah ada seseorang yang memilih untuk menantang Beo lebih dulu. Sosok bertopeng itu langsung menyiramkan cairan asam ke wajah Beo yang otomatis sangat perih, kepanasan hingga melepuh. Lalu lanjut menuangkannya ke sekujur tubuh Beo yang membuatnya teriak histeris kesakitan. Karena motif pembunuhannya sama menggunakan surat truth order, Kamin berkata kalau mereka harus bagi tugas, menggeledah rumah Pui Fai untuk mencari surat jujur atau tantangannya juga, lalu menemui Beo untuk menanyakan apakah sudah dapat surat atau belum. Dan ya, adegan pelangi-pelangi alangkah indahnya ini kita skip aja ya guys, sampai bersambung. Adegan dibuka dengan birahi dua orang polisi ini yang gak perlu aku ceritain ya. Aib cuy. Kemudian pagi harinya saat sarapan, Jay menggoda kakaknya, bahkan membuat Jet kesal karena baru beberapa hari Kamin menginap di rumah mereka, tapi si Jay ini justru terlihat lebih akrab dengannya daripada kakaknya sendiri. Karena Jet sangat khawatir sama adiknya itu, jadi hari ini Jet tidak mengizinkan Jay pergi kuliah meski Jay memaksa karena ada presentasi. Pilihannya presentasi apa nyawa. Chelin yang melihat ada panggilan tak terjawab berkali-kali dari Beo tadi malam, mencoba menghubunginya balik, tapi gak ada jawaban. Chelin yang merasa khawatir langsung menelpon Jay untuk mengabarinya kalau Beo tidak datang ke kampus hari ini.
Jay pun segera menghubungi Kamin kalau Beo mungkin sedang dalam bahaya karena tidak seperti biasanya dia bolos kelas, apalagi ada presentasi. Dia sangat giat dalam belajar meskipun suka berkelahi. Saat sakit aja dia maksa datang, tapi kali ini ada yang aneh. Mereka pun langsung pergi ke kondonya Beo. Jet meminta Jay supaya menunggu di bawah saja dan ternyata benar. Saat mereka menyuruh petugas membuka kamar Beo, tercium aroma yang begitu menyengat. Rupanya kondisi Beo sudah mengenaskan di dalam bak mandi. Tubuhnya hancur oleh cairan asam sehingga melepuh dan berceceran di mana-mana. Hal ini tentu saja membuat Jay terpukul. Bahkan polisi yang katanya janji akan mengawasi mereka tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Jet pun langsung memeluk adiknya untuk menenangkannya. Kamin lalu bertanya apakah Beo dan Cherin ada masalah akhir-akhir ini, dan Jay mengatakan tidak, karena mereka sangat dekat, bahkan cuma Cherin lah yang punya kartu kunci kamar Beo. Cherin akhirnya dipanggil untuk dimintai keterangan. Cherin berkata Beo sangat serius dalam belajar. Beo pernah bilang kalau ada 2 hal yang dikuasai dalam hidupnya, belajar dan berkelahi. Meski kadang dia suka ceroboh dan bertindak sendiri, namun bagi geng Avengers, Beo adalah pahlawan. Karena dia yang berani maju lebih dulu jika ada orang yang mengusik teman tongkrongannya. Beo juga punya moto, kalau dia gak mau kehilangan muka alias harus selalu menang. Jay juga dimintai keterangan. Jay mengaku pernah mengantar Beo bersama Time waktu itu malam-malam, dan saat di parkiran, Beo tiba-tiba keluar mobil dan langsung menyiram air keras kepada seorang gadis yang menggoda pacarnya. Jay dan Time saat itu terkejut tak menyangka Beo akan nekat bertindak jauh seperti itu. Jet langsung memarahi adiknya itu, karena kalau korban melapor bisa saja Jay ini dituntut sebagai kaki tangannya. Tapi Jay gak tahu harus berbuat apa saat itu, karena kejadiannya terlalu cepat. Bahkan, Jay dan Time tidak sempat mencegah Beo yang langsung turun mobil kemudian menyiram gadis itu. Cherin berkata kalau tadi malam Beo ini menelpon dan mengiriminya pesan, tapi Cherin baru membuka pesannya pagi ini di kampus dan langsung menelpon balik, tapi tidak diangkat. Cherin lalu menunjukkan bukti chatnya. Setelah polisi mengamati, kasusnya hampir mirip dengan Tar. Kejadiannya antara pukul 1 sampai 2 pagi, sama seperti waktu kejadian Puify juga. Kamera CCTV di daerah tempat kejadian lagi-lagi tidak berfungsi. Saat mereka putus harapan, Jet memperhatikan ada sebuah mobil yang terparkir di sana, dan plat nomornya terlihat jelas. Mereka pun langsung melacak mobil itu untuk meminta rekaman dashcam-nya. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka langsung memeriksa. Meski sosok yang terekam kamera tidak begitu jelas, tapi Kamin bisa memastikan jika itu seorang pria dan memakai kacamata. Lanjut ke ruangan forensik, Dr. Tan Hoon menjelaskan kalau cairan asamnya yang membuat kulit Beo menjadi putih keabu-abuan dan sebagian lagi hitam lebam. Di dalam perutnya juga ditemukan asam sulfat dan asam fluorida. Intinya 2 zat ini bisa menyebabkan rasa panas hebat, bahkan menyebabkan luka bakar. Setelah memberi penjelasan, lagi-lagi Dr. Tan Hoon ini mencoba menggoda Inspektur Kamin. Kurasa betul lah dokter nih sama inspektur itu ya kan. Kemarin minta ID lain, sekarang minta nomor. Tentu saja Jet menghalanginya karena Jet duluan yang suka. Jadi rebutanlah Inspektur satu nilah. Jay lagi frustasi dan gelisah melihat berita di internet yang membicarakan geng Avengers. Kemudian dapat pesan di grup jika anak-anak Avengers akan mengadakan upacara kebajikan untuk mengenang Beo dan meminta menyebar poster untuk mengajak teman yang lainnya. Cherin melihat ada sekelibat sosok misterius dan jadi gelisah. Lalu keesokan harinya tidak banyak yang datang ke kuil. Kamin tidak heran. Melihat masa lalu Beo yang kejam pada siapapun, tentu teman-temannya enggan datang. Hanya geng Avengers dan 3 teman lainnya aja yang datang. Di sini terlihat jika Tongkla dan Cherin seperti menyembunyikan sesuatu. Setelah upacara kebajikan selesai, Cherin menegur Tongkla yang masih sempat-sempatnya memungut dan ngumpulin uang duka Beo untuk diambil sendiri. Benar-benar definisi teman tidak tahu diri ya kan? Mereka lalu mengobrol dan Tongkla menyinggung jika bukan karena dirinya, mungkin sekarang mereka akan melakukan upacara untuk Cherin. Iya, ternyata Tongkla yang memilih menantang Beo di surat tantangannya. Tongkla berkata tidak harus jadi putra anggota parlemen untuk melindunginya. Yang itu tandanya Tongkla sebenarnya suka sama Cherin dan mereka memiliki hubungan gelap di belakang Cem. Jadi ini definisinya selingkuh-selingkuhan gitu ya. Bener-bener geng pergaulan bebas ya geng Avengers ini. Tanpa sadar, di sana ada rekaman CCTV yang sudah diawasi oleh Jet dan Kamin sehingga mereka akhirnya mengetahui tentang surat tantangan
yang Tongkla tunjukkan ke Chelin. Akhirnya setelah pulang dari kuil, Tongkla langsung dicegat dan digeledah. Diambil kartu tantangannya, lalu dibawa ke kantor polisi. Adegan selanjutnya gak penting untuk dijelaskan ya guys, tentang hubungan asmara Kamin, Jade, dan Dr. Tan Khun yang menurut Artu gak begitu ngaruh gitu sama ceritanya ya. Dr. Tan Khun menyatakan kalau ketamin tar dan beo berasal dari sumber yang sama karena memiliki takaran komposisi yang sama persis. Jade langsung curiga dan kembali menyergap anak remaja di awal itu lagi, memaksanya untuk mengaku yang katanya barang itu berasal dari The Wild Hunt. Saat dalam perjalanan menuju Wild Hunt, Jade mengalami kecelakaan, sementara Kamin dapat telepon misterius yang mengancamnya jika rasa keingintahuannya itu bisa kucing kesayangannya sebagai pelajaran. Dan ya, yang dimaksud si penelpon adalah Jade. Seseorang datang yang ternyata itu adalah Sonji yang Jade cari-cari. Jade yang tak berdaya dihajar habis-habisan. Sementara Kamin masih tetap terus mencoba menghubungi Jade. Karena tidak diangkat, Kamin meminta Ken agar segera mengirim bantuan karena Jade kemungkinan sedang dalam bahaya. Kamin membawa Jade ke rumah sakit dan dapat pesan apakah Kamin menyukai hadiah selamat datangnya. Kamin sangat yakin itu ulah Sonji dan bertanya tempat The Wild Hunt pada Jay karena di sanalah kakaknya diserang saat menyelidiki kasus. Jay mengatakan meski dirinya gak menggunakan narkoboy, tapi dia pernah sekali dua kali datang ke sana bersama teman-temannya. Dan orang yang datang ke tempat itu memang orang-orang kaya kelas atas semua. Kamin menemui Nikolai untuk mengadu jika Sonji bergerak selangkah lebih maju daripada dugaannya. Dan Kamin gak mau kejadian yang dulu-dulu terulang lagi. Nikolai mengatakan jika The Wild Hunt bukan hanya tempat transaksi narkoboy, tapi di sana juga sering mengadakan taruhan pertandingan tinju ilegal. Dan menurut informasinya, siapapun yang kalah dalam pertandingan itu pasti ditemukan dalam keadaan. Sebenarnya mereka juga sedang melakukan investigasi terhadap tinju ilegal itu yang dipimpin oleh tim unit investigasi khusus bernama Yu. Kamin ingat namanya pernah disebut Jay saat menggoda kakaknya. Kamin lalu kembali menemui Jade dan melihat kakak beradik itu berseteru perihal mengusap badan Jade. Kamin menyuruh Jay supaya pergi cari makan dan dirinya yang akan mengambil alih mengurus Jade. Setelah mesra-mesraan dan hampir kepergok Jay, Kamin memanggil Chelin dan Tongkla untuk datang ke kantor polisi dan menjawab beberapa pertanyaan. Tongkla jadi emosi melihat gadis incerannya datang bersama Cem dan menuduh mereka sudah tidur bareng karena aroma pakaian Chelin sama seperti parfum yang dipakai Cem. Ributlah mereka berdua saling sindir. Cem berkata karena sifat Tongkla yang angkuh, suka suuzon, suka berpikir negatif, curigaan seperti inilah yang membuat orang-orang gak mau berteman dengannya. Cem juga menyinggung kalau bukan karena dirinya, Chelin dan Puifai gak ada yang mau berteman sama Tongkla. Karena gak mau keadaannya semakin kacau, Chelin akhirnya menyuruh Cem pulang saja dan berjanji akan segera memberitahu hasilnya nanti. Jade yang mendengar kabar kalau Kamin akan menginterogasi Tongkla dan Chelin memaksa untuk datang ke kantor, tapi Kamin menolak dan menyuruh Jade supaya istirahat agar cepat pulih. Kamin yakin kali ini dirinya bisa mengatasinya sendiri karena Kamin juga sudah memegang bukti bahwa mereka saling melindungi satu sama lain. Kamin mengajukan pertanyaan pada Chelin tentang hubungannya dengan Tongkla. Chelin berkata mereka hanya sebatas teman. Meski Tongkla sering mendekatinya, tapi semua anggota Avenger tahu jika mereka ini gak ada hubungan apa-apa. Sementara Tongkla ditanyai kenapa dia melindungi Chelin. Tongkla menjawab gak ingin Chelin kepikiran dan khawatir. Kamin lanjut bertanya apakah kasih sayang persahabatan mereka ini setara. Gak ingin Chelin khawatir tapi ngebiarin Beo terbunuh. Tongkla berkata jika dia gak tahu kalau tantangan itu bisa membuat orang yang dipilih mati. Kamin kemudian bertanya tentang hubungan gelap Chelin dan Cem yang sudah mereka jalani bahkan sebelum Puifai meninggoy. Chelin berkata jika sebenarnya dirinya merasa sangat bersalah, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa karena Cem mengancam akan mengeluarkannya dari grup jika Chelin berani macam-macam. Kamin terus memaksa Tongkla untuk mengatakan sesuatu tentang Chelin yang membuat emosi Tongkla gak stabil. Sampai akhirnya Kamin berkata kalau dia sebenarnya sudah tahu jika Tongkla menyukai Chelin, tapi Kamin menasehati sekeras apapun usaha Tongkla menyembunyikan sesuatu dan melindungi Chelin, Chelin tetap gak akan memilihnya sambil menunjukkan foto kemesraan Chelin dan Cem pada Tongkla. Lalu untuk membuktikannya, Kamin membuat mereka duduk bersama sambil menunjukkan rekaman CCTV dari flash disk yang Tongkla dapat melalui surat truth ordernya. Kamin berkata,
siapapun yang mau menceritakan soal kejadian itu akan selamat. Tongkla langsung berkata kalau Chelin gak ada hubungannya dengan kejadian itu. Itu benar-benar kesalahan dirinya. Kamin lanjut bertanya, Tongkla sendirian atau Cem? Chelin langsung membantah jika Cem juga gak terlibat. Melihat Chelin bersikeras melindungi Cem, Tongkla akhirnya mengaku kalau dirinya masuk penjara karena kasus itu, maka dia juga akan menyeret Cem. Karena ternyata Cem yang memiliki ide dan membantu menyingkirkan jasadnya malam itu. Menurut Tongkla, Cem memang orang yang gak punya hati. Bahkan dia aja bisa bermain sama dua wanita sekaligus di mana keduanya merupakan sahabat, yaitu si Pui Fai dan Chelin. Chelin yang masih berusaha membela Cem akhirnya mengeluarkan pernyataan baru. Seharusnya polisi gak mendesak mereka berdua. Mungkin Tongkla memang bersalah, tapi kejadian itu gak sengaja. Orang yang seharusnya mereka usut adalah Time. Kamin bertanya, kenapa harus Time? Ada apa dengan Time? Mereka berdua akhirnya mengungkapkan kejahatan Time kalau Time sengaja diam-diam merekam video aksi cocok tanam dan pengencatan teman-temannya, kemudian dia menjualnya tanpa memperdulikan siapapun, meskipun itu teman satu tongkrongannya sendiri di geng Avengers. Selama ini gak ada yang berani melawan dan hanya diam karena ayahnya adalah seorang petinggi polisi. Keesokannya, Kamin mendapat undangan makan bersama dari pemilik The Wild Hunt yaitu Sonji. Meski Jet sangat khawatir karena mereka akan masuk ke kandang singa langsung, tapi cuma itu satu-satunya kesempatan yang mereka punya untuk mencari tahu dan mengungkap transaksi obat-obatan terlarang ilegal tersebut. Kamin menyuruh Jet supaya fokus ke anak-anak Avengers sementara dirinya yang akan menemui Sonji. Tapi Jet menolak karena itu sangat beresiko dan memaksa untuk ikut. Kemudian mereka pergi ke rumah Pui Fai bersama untuk menggeledah sekaligus menyelidiki. Mereka curiga ada dua kemungkinan. Pui Fai adalah korban yang tak bersalah atau ada rahasia kejahatan yang dia sembunyikan juga seperti anggota yang lain sehingga dia dibunuh. Mama Pui Fai sangat terbuka dan berkata kalau dia masih belum membereskan dan memindahkan barang apapun dari kamar Pui Fai. Jadi dia mempersilahkan petugas untuk memeriksanya. Jet dan Kamin mulai menggeledah mencari sesuatu atau bukti sampai akhirnya Kamin berhasil menemukan surat truth order di belakang bingkai foto bersama geng Avengers. Surat tantangan itu berisi ajakan agar si Pui Fai bunuh diri untuk mengetahui sifat asli teman-temannya. Kurang lebih isinya seperti ini. Punya teman yang menyebalkan itu seperti hidup di neraka. Tapi mengapa harus kamu yang menderita sendirian? Cobalah mati dan kamu akan melihat sifat asli mereka. Entah itu jujur atau tantangan, mereka semua memang pantas mati. Kamin beranggapan jika Pui Fai pasti adalah orang pertama yang menerima surat itu. Tapi anehnya, kenapa Pui Fai mau mengakhiri hidupnya sendiri mengikuti perintah itu? Apa alasannya? Apakah ada surat lain yang belum mereka ketahui dan siapa sebenarnya orang di balik surat itu yang menginginkan mereka semua mati? Kamin dan Jet mencoba menanyai tentang Pui Fai pada mamanya. Mamanya berkata jika dia gak pernah tahu tentang surat itu. Sebelum semua ini terjadi, Pui Fai adalah gadis yang baik, rajin, periang, semua orang bilang dia manis dan menyukai keramahannya. Tapi belakangan ini memang Pui Fai jadi pendiam. Pada awalnya mamanya berpikir sedang ada masalah di kampus atau lagi bertengkar kecil dengan Cem selayaknya sepasang kekasih. Sampai akhirnya si Pui Fai mengatakan yang sebenarnya kalau dia sedang hamil. Kamin langsung nangkap rentetan kejadiannya dan membandingkan dengan surat Beo yang itu artinya Beo yang sudah memaksa Pui Fai untuk melakukan aborsi. Tapi lagi-lagi mereka heran, kenapa justru Beo dulu yang dibunuh? Bukankah seharusnya Cem jika memang itu adalah anaknya Cem? Mereka lalu bertanya pada Jay. Jay justru terkejut mengetahui Pui Fai meninggal dalam keadaan hamil. Namun Kamin memberitahu bahwa bayinya sudah diaborsi lebih dulu sebelum Pui Fai meninggal. Jet yang melihat gelagat dan ekspresi Jay seperti menyembunyikan sesuatu mulai menekannya. Akhirnya Jay bercerita kalau tahun lalu saat orientasi penerimaan mahasiswa baru, Pui Fai dan dirinya tidak sengaja tidur bersama dan berhubungan badan. Jet pun langsung emosi dan marah mendengar pernyataan yang mengejutkan dari mulut adiknya itu. Berkata bahwa mungkin aja anak yang dikandung Pui Fai adalah anaknya. Kamin mencoba menenangkan Jet agar tidak memarahi adiknya. Jay berkata dia sudah berbicara dengan Pui Fai, tapi Pui Fai justru menyuruhnya agar berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Jet sudah gak percaya semua omongan adiknya.
Mereka pun ribut lagi hingga Jay berteriak. Karena sikap kakaknya yang seperti inilah dirinya gak bisa cerita apapun lagi seperti dulu. Setiap mau cerita, Jet tidak pernah mau mendengarkannya. Jay pun langsung pergi dengan kemarahannya dan membuat Jet terpukul kalau dirinya telah gagal menjadi seorang kakak yang baik. Saat merapikan kamar, Kamin bertanya apakah Jet tahu tentang Yu dan Lee yang ditugaskan untuk menyelidiki tinju ilegal di The Wild Hunt. Mereka akhirnya berencana untuk bekerja sama dan datang ke sana. Mereka diam-diam memperhatikan gerak-gerik orang yang ada di sana, bahkan menyelinap ke gudang belakang yang penuh dengan kondom bekas dan bau amis. Saat mendengar ada yang datang untuk bertransaksi, Jet dan Kamin langsung sembunyi. Sampai akhirnya detektif Yu dan Lee menemui mereka untuk menyusun rencana lalu berpencar. Kamin tiba-tiba ditodong pistol oleh anak buahnya Sonji, kemudian dibawa ke sebuah ruangan. Sonji menawarkan sebuah kesepakatan dengan sogokan uang, namun ditolak mentah-mentah oleh Kamin. Kamin berkata bisa mengurangi hukuman atas transaksi ilegal yang dilakukan perusahaan Sonji bila dia mau kooperatif dengan memberikan informasi kepada siapa saja dia sudah menjual obat-obatan terlarang itu. Sonji akan mengatakannya setelah temannya berhasil mengalahkan juara bertahap di ring tinju. Rupanya Jet sudah dibawa ke sana untuk dipaksa duel. Melalui alat komunikasinya, Jet berkata dia bersedia bertarung asal jika menang nanti, Kamin harus memperjelas status hubungan mereka. Dan Kamin bersedia. Kamin dan Sonji juga membuat kesepakatan. Jika Jet kalah, maka Kamin dengan sukarela akan mundur dan berhenti jadi inspektur. Tapi jika Jet menang, maka Sonji harus menepati janjinya untuk memberikan data dan informasi kepada siapa saja ia menjual obat terlarangnya. Sementara itu, Tongkla minta izin untuk menginap di bengkel pada atasannya. Setelah dapat izin, Tongkla masuk ke bagian bawah mobil untuk menyervis. Tanpa sadar, ada sosok yang datang membawa linggis dan langsung bertanya truth or dare. Kemudian langsung memukul lutut Tongkla hingga remuk yang membuat Tongkla teriak kesakitan. Sosok itu tidak membiarkan Tongkla keluar dari bagian bawah mobil. Tongkla memberontak. Bukankah dia sudah memilih untuk menentang Beo? Tapi rupanya bukan itu jawaban yang diinginkan sosok itu. Jadi dia menurunkan penyangga mobil secara perlahan. Sosok itu lanjut bertanya, benarkah uang selalu bisa membelinya? Termasuk klip video panas Puify yang direkam secara diam-diam lalu dijual ke Time demi segepok uang. Tongkla masih berbohong dan mengatakan tidak menjualnya. Sosok itu pun terus menurunkan penyangga mobil sampai ada tepat di depan wajah Tongkla. Sampai akhirnya Tongkla mengakuinya dan memohon supaya diampuni. Namun sosok itu justru berteriak, gunakan saja uang itu di neraka, sambil melepas penyangga mobilnya hingga mobil itu menimpa Tongkla sampai remuk. Sebelum kejadian kepala Tongkla diremukkan pakai mobil oleh sosok misterius bertopeng, ternyata Jay sempat menelpon dan mau menemui Tongkla di bengkel. Jay teriak, tapi sosok misterius memukulnya dari belakang hingga Jay pingsan. Sementara itu, di pertandingan tinju ilegal, Jet berusaha sekuat tenaga untuk menaklukkan lawannya. Sebelum Jet lengah, dia berteriak pada Yu agar membantu Kamin. Sonji dan Kamin lagi-lagi berseturu sambil menonton pertandingan. Kamin menyinggung jika tidak dicurangi, Jet pas datang membantu Kamin dan terjadi baku tembak. Banyak anak buah Sonji yang tewas. Di ring tinju, meski tim lawan bermain curang bahkan Jet terkena sayatan pisau, tapi Jet berhasil memenangkan pertandingan sebelum akhirnya jatuh karena kelelahan. Hari berikutnya, Jet sangat khawatir karena adiknya belum pulang dan teleponnya juga gak diangkat. Kamin lalu dapat telepon dari Dr. Tan Khun yang mengabarkan jika Tongkla ditemukan meninggal dan di sana juga ada Jay yang pingsan. Pemilik bengkel memberitahu bahwa saat dirinya tiba di sana, kondisi Tongkla sudah mengenaskan seperti itu. Kamin ingat terakhir kali ke tempat itu saat Tongkla dihajar rentenir, di situ ada mobil warna putih tapi sekarang sudah tidak ada. Jet berkata mungkin saja mobil itu sudah diservis dan si pemilik sudah mengambilnya. Dr. Tan Khun memberitahu Jet bahwa adiknya hanya pingsan saja karena dipukul dengan keras di bagian kepala. Jadi Kapten Jet tidak perlu cemas. Jet lalu bertanya dari mana Tan Khun mendapatkan nomor Kamin. Karena setahu dia mereka ini gak jadi bertukar nomor. Tan Khun pun mengatakan kalau dia dapat dari tim investigasi. Setelah berdebat karena cemburu, Tan Khun menjelaskan dari hasil analisisnya
Kaki Tongkla diremukkan dulu sebelum kepalanya ditimpa mobil. Pembunuh itu meninggalkan kartu jujur palsu di samping jasad Tongkla, seakan menghina tim kepolisian karena kartu yang aslinya sudah ada di tangan polisi, tapi korban masih tetap bisa terbunuh. Tak berapa lama kemudian, Jay mulai sadar, namun dia masih kehilangan sebagian ingatannya. Keterangan Jay sangat diperlukan untuk membantu penyelidikan. Jay hanya ingat saat dirinya tiba di bengkel, Tongkla sudah tidak bergerak di bawah mobil. Jay ingat pelakunya seorang pria, namun ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Saat Jay teriak, tiba-tiba kepalanya dipukul dari belakang hingga pingsan, yang berarti pelakunya bukan cuma satu orang. Jet berkata pada Kamin kalau dirinya curiga dan tidak percaya sama omongan adiknya. Kamin meminta maaf, bukannya mau meremehkan Jay, tapi sepenglihatannya Jay ini benar-benar tidak punya kapasitas membunuh seseorang, karena dia tidak cukup kejam. Justru sebaliknya, dia sangat lugu dan polos. Mereka kemudian menemui Kapten Yu dan Lee untuk bertanya hasil penyelidikan mereka di The Wild Hunt. Mereka menemukan banyak obat terlarang, termasuk ketamin yang selama ini mereka lacak, dan juga beberapa zat lainnya, termasuk salah satunya zat asam seperti yang digunakan untuk melenyapkan beo. Yang bisa disimpulkan kalau si Sonji ini benar-benar seperti toko serba ada. Tapi mereka tidak menemukan daftar nama pelanggan dan siapa aja yang sudah pernah membeli obat-obatan terlarang darinya. Jadi mereka harus menggali informasi lebih dalam lagi. Dan Jet memberitahu timnya kalau akan mengadakan rapat darurat. Saat Jet keluar, Kapten Yu dan Lee mengobrol tentang hubungan mereka. Mereka bertiga harusnya bekerja di tim yang sama, tapi Jet diberhentikan sebelum menyelesaikan pelatihan. Itu karena Jet tidak bisa mengontrol emosinya dan tidak bisa mengesampingkan perasaannya. Meski orang melihat emosinya adalah salah satu kekurangannya karena dia gak bisa memisahkan tugas dan perasaannya sehingga tidak bisa fokus, tapi menurut Yu itulah kekuatannya. Yu mengucapkan terima kasih dan meminta Kamin agar menjaga Jet untuk Yu dan Lee. Saat rapat berlangsung, mereka menduga pelakunya pasti salah satu di antara geng Avengers dan membeli ketamin beserta cairan asam dan zat lainnya pada Sonji di The Wild Hunt. Kamin meminta timnya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya sekaligus meminta mereka supaya menanyakan pada pemilik bengkel tentang mobil putih yang Kamin lihat sebelumnya. Karena waktu itu Kamin sempat melihat dari kaca mobil kalau di dalam mobil itu ada jaket universitas yang sama seperti yang digunakan geng Avengers. Kamin kemudian menemui Dr. Tan Hun untuk menanyakan perkembangan laporan tentang Tongkla. Tapi Dr. Tan Hun malah manja-manjaan, ngajak makan segala. Tentu saja Kamin menolak. Setelah diperiksa, jasad Tongkla dinyatakan positif ketamin, sama seperti korban-korban lainnya kecuali Pui Fai, karena yang menangani Pui Fai adalah Dr. Put. Lagi-lagi sebelum Kamin pergi, Dr. Tan Hun masih berusaha merayu Kamin untuk mengajaknya makan siang bersama, tapi tetap ditolak. Kasihan banget dokter yang satu ini ya. Sampai akhirnya dia sadar kalau dirinya hanya mencoba. Ya siapa tahu aja dapat kesempatan. Tapi setelah melihat ekspresi Kamin dan reaksi mereka berdua selama ini, Dr. Tan Hun nih sudah yakin kalau mereka berdua nih sama-sama ada rasa. Dan akhirnya Dr. Tan Hun pun berkata kalau dia menyerah, memilih mundur pelan-pelan. Namun dia berpesan jika nanti Kamin patah hati, dirinya siap maju lagi. Di ruangan J, dokter mengatakan tidak ada kerusakan serius di kepalanya. Namun untuk ingatannya akan butuh waktu dan pulih secara bertahap. Jet berkata kalau J harus hati-hati. Berada di tempat kejadian pembunuhan bisa saja dituduh sebagai pelaku. Apalagi dia satu-satunya orang yang ada di sana. J harus memberikan keterlibatan pekerjaan. Karena Jay tahu betul kelemahan kakaknya ini. Jay memberikan nasihat kalau kakaknya itu tidak perlu sok kuat dan sok keren, bahkan menjadi orang lain demi terlihat profesional. Tetaplah jadi diri sendiri saja dan jangan pernah berubah, atau nanti dia akan kehilangan orang yang tersisa, sehingga tidak ada lagi yang ada di sisinya. Akhirnya Jet pun menyerah dan mengaku kalau itu memang kelemahan dirinya. Kamin menghubungi Dr. Put untuk menanyakan apakah Dr. Put menemukan ketamin saat memeriksa jasad si Pui Fai. Setelah memeriksa laporannya, Dr. Put mengatakan tidak ada. Kamin lalu menyuruh Dr. Put untuk memeriksa ulang, karena zat itulah yang menjadi pola pembunuhan dan ditemukan di jasad-jasad korban lainnya. Dr. Put pun akan mencobanya lagi, tapi dia tidak janji akan menemukan sesuatu, karena itu sudah terlalu lama dari kematiannya.
Meski keluarganya sudah mengadakan upacara, namun jasad si Pui Fai masih ditahan dan belum bisa diambil keluarganya karena menunggu kasusnya ditutup sampai selesai. Malam hari, Jade datang ke kantor dari rumah sakit dalam keadaan basah kuyup karena di luar sedang hujan dan dia naik motor. Setelah mandi, Kamin lalu membantu membalut luka Jade di perutnya. Di tempat lain, di sebuah parkiran, Time meletakkan mobil putih. Ternyata itu adalah mobil yang sebelumnya ada di bengkel Tongkla. Kamin dan Jade sedang makan mie bersama sambil membicarakan hubungan mereka. Di luar, hujan sangat deras, jadi mereka gak bisa pulang. Naik mobil pun pasti macet, jadi mereka memilih untuk menginap sambil main pedang-pedangan. Kita flashback lagi ke saat mereka, para geng Avengers bersenang-senang di rumah Time usai orientasi penerimaan mahasiswa baru. Di sana mereka seru-seruan bareng, main kartu Uno, minum-minuman, dan di situ juga Time memberikan foto bersama mereka. Jadi masing-masing anggota tuh dapat satu. Foto itulah yang selama ini selalu ada di dalam surat truth order yang dikirimkan oleh pembunuh. Setelah senang-senang, terlihat Chem dan Chelin pergi berdua. Beo, Tongkla, dan Time masih asik bermain kartu. Sementara Pui Fai yang sudah lemas tak berdaya di sofa, dipapah dan dibawa ke kamar Time oleh Jay agar beristirahat di sana. Time yang melihatnya senyum-senyum sendiri, karena rupanya di dalam semua kamarnya sudah dipasang kamera tersembunyi dengan sengaja agar merekam kejadian-kejadian tak terduga. Jay membaringkan Pui Fai di kasur, menyelimutinya dan menyuruhnya istirahat. Saat Jay akan pergi keluar kamar, tiba-tiba si Pui Fai terbangun. Ngeliat ketampanan si Jay yang sangat paripurna, si Pui Fai jadi becek dah. Kebaikan dan kehangatan Jay, kepolosan dan keluguan Jay selama ini membuat si Pui Fai ini jadi tergoda dan sangat ingin dinodai. Merasakan goyangannya si Jay, astaga ampun deh. Jay yang polos dan lugu malah diajak berhubungan badan. Pui Fai, kamu berdosa banget gak sih? Cowok baik-baik kok dirusak. Kita kembali ke Jade dan Kamin yang ya begitulah usai bertarung pedang-pedangan tentu mereka kelelahan. Yang pasti setelah adu pedang itu hubungan mereka ini jadi semakin lebih intens. Kamin juga membantu membangun kefokusan Jade. Mencoba berenang, jalan-jalan bareng, makan sate babi, bahkan mereka membantu ngejagain kios dan berjualan. Romantis Paul mereka juga melakukan foto booth guys buat kenangan bersama. Karena memang itu hari libur mereka. Usai bersenang-senang, Kamin mendapat kabar jika posisi mobil yang sebelumnya ada di bengkel Tongkla sudah berhasil terlacak dan mobil itu rupanya dikemudikan oleh Time. Time sendiri ditarik dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam ke sebuah ruangan rahasia oleh sosok bertopeng. Time berkata kenapa dirinya masih diculik, padahal sudah melaksanakan tantangannya sesuai kartu dalam surat truth ordernya, yaitu menangani Jay dan membantu menyingkirkan mobil dari bengkelnya Tongkla. Sosok bertopeng itu pun menjawab, haruskah orang seperti Time ini dilepaskan dan membiarkannya tetap merekam hubungan badan orang lain secara sembunyi-sembunyi untuk dijual di situs pornografi? Time berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi dan meminta maaf. Namun sosok bertopeng itu berteriak, sudah terlambat. Apakah dengan minta maaf bisa menghapus jejak digital video skandal orang-orang yang dia rekam? Sosok itu pun langsung menginjak belalainya Time yang membuat Time teriak kesakitan karena pasti ngilu banget gak sih guys? Apalagi di bagian telur puyuhnya. Syukur dua telur puyuhnya tidak pecah. Time berteriak mohon ampun dan berjanji akan melakukan apa saja asal jangan dibunuh. Kita kembali lagi ke Kamin dan Jade. Kamin berkata setelah nanti kasusnya selesai dan sudah terpecahkan, kemungkinan dirinya akan memundurkan diri. Namun Jade tidak ingin mendengar kata apapun untuk saat ini. Ya meskipun begitu, Kamin menekankan apapun alasannya nanti, kasus ini akan membuat dirinya dipecat. Kamin juga memberitahu Jade kalau kata Chelin dan Tongkla saat diinterogasi, si Time itu sangat cabul dan mesum. Dia diam-diam merekam orang bahkan temannya sendiri yang sedang melakukan hubungan badan lalu menjual klip videonya ke situs porno. Tapi mereka masih belum bisa membuktikannya karena itu cuma berdasarkan keterangan Chelin dan Tongkla. Saat ini Time sedang ditawan oleh si pembunuh bertopeng yang menunjukkan beberapa rekaman video korban yang sudah Time rekam diam-diam selama ini.
Time diikat di kursi dan mulutnya diplester dengan tulisan cabul. Pria bertopeng itu sudah menaruh beberapa kamera untuk merekam video dokumentasi yang bisa dipastikan video ini akan menjadi yang terpanas, lebih panas dari video yang Time rekam selama ini. Sementara di luar, tim kepolisian datang dan kami memastikan mobil putih yang terparkir itu memang mobil yang sama seperti yang ia lihat di bengkel tongklas sebelumnya. Kamin menyuruh timnya agar melacak plat nomornya untuk mencari tahu pemilik mobil tersebut. Lalu mereka pun diam-diam menyelinap masuk. Si pembunuh yang menyadari ada yang datang langsung memulai aksinya, menyalakan alat pemicu waktu di mana ada sebilah pisau yang akan menusuk lehernya Time secara perlahan. Time mencoba teriak tapi sudah terlambat. Polisi tiba di ruangan itu tepat saat pisau sudah menusuk lehernya Time. Semuanya pun syok berat karena melihat eksekusinya langsung, detik-detik Time meregang nyawa. Tapi mereka gak bisa berbuat apa-apa. Mereka menemukan kartu kejujuran Time. Kalau selama ini, Time ini memang diam-diam merekam adegan panas beberapa pasangan yang bersetubuh dan menjual klipnya secara online, termasuk video temannya sendiri, yaitu teman tapi masuk FiXJ.HD.mp4. Kartu tantangannya berisi pesan, jika Time ingin tetap hidup, ambil mobil dari bengkel tongkla dan tinggalkan di luar kota, lalu bantu mengurus J. Si pembunuh juga meninggalkan catatan yang berisi ID dan kata sandi akun yang selama ini Time gunakan di situs Bobok Cakep untuk menjual video. Ini dia nama ID-nya. Kamin menyuruh timnya supaya menyelidiki akun itu, periksa semua pesannya, mungkin saja mereka akan menemukan bukti transaksi kepada siapa saja Time ini menjual videonya. Setelah itu selesai dilakukan, Kamin menyuruh supaya menonaktifkan akun tersebut dan menghapus semua isi videonya. Pemeriksaan plat nomor pun sudah berhasil dilakukan dan mobil itu terdaftar atas nama Cheyempon Hemjarushom alias Chem. Di sisi lain, Chelin menelpon Chem dan mengabarkan kalau dirinya sudah dapat surat truth ordernya. Namun Chelin berbohong dan mengatakan hanya dapat surat jujurnya aja yang berisi foto klinik tempat Puifai Abu. Chem bertanya bukankah kliniknya sudah ditutup dan Chelin sudah menghilangkan bukti-buktinya. Tapi kenapa si pembunuh itu tahu? Chelin pun juga bingung dan ketakutan. Chem lalu bertanya lagi, sebelum kematian Puifai, Chelin ini bertukar obat apa? Chelin pun akhirnya mengaku kalau malam itu sebelum pergi, Puifai berencana ingin mengerjai semua orang dengan meminum obat tidur lalu menyuruh Chelin menelpon ambulan. Tapi Chelin tidak pernah menyangka kalau ujungnya Fai akan meninggal. Chem menenangkannya dan mengatakan jika Fai sendiri yang ingin memainkan lelucon konyol itu, jadi bukan salah Chelin kalau si Puifai ini meninggal. Lalu Chem mengajaknya untuk tinggal bersama agar tidak khawatir dan nanti akan menemui Jay bersama. Ternyata Chem juga sudah menerima suratnya namun dia tak memberitahu Chelin. Tak berapa lama kemudian, Kamin dan Jet datang menemui Chem sambil menunjukkan foto mobilnya. Mereka memberitahu jika Tongkla sudah meninggal dan Jay terluka. Lalu semalam, Time ditemukan tewas yang membuat Chem terkejut. Mereka juga mengatakan jika mobil Chem ada di tempat kejadian. Jika Chem gak memberikan penjelasan, maka dia bisa saja jadi tersangka utama. Chem berkata kalau semalam dirinya ada di rumah dan jika gak percaya maka dia bisa menunjukkan semua rekaman CCTV di rumahnya. Mobil itu memang dipinjam oleh Time. Waktu itu Time menelpon dan mengatakan jika mobilnya mogok, jadi Chem meminjamkannya. Kamin lanjut bertanya apakah Chem tahu soal kehamilan Puifai. Chem menjawab jika dia tahu, tapi itu sudah lama sekali. Saat ditanya apakah Chem juga tahu jika Puifai ini dipaksa melakukan Chem tidak menjawab. Malah bertanya balik, apakah polisi itu mau mencoba membuat Chem merasa bersalah karena gak bisa menghentikan pacarnya. Kamin bertanya lagi, apakah Chem dan Chelin sudah menerima surat dari si pembunuh? Dan si Chem berbohong mengatakan tidak, kemudian memberikan flash disk. Chem juga berpesan, daripada mereka sibuk mengkhawatirkan Chem dan Chelin yang berada di tempat aman dan diawasi bodyguard, sebaiknya mereka lebih mengkhawatirkan Jay saja. Saat pulang, Jet benar-benar khawatir dengan perkataan Chem tadi. Kamin mencoba menenangkannya karena di sana juga ada polisi yang menjaga Jay. Tapi Jet berkata kalau adiknya itu bodoh, menyedihkan dan sangat lugu. Takutnya si pembunuh mengirim pesan dan menyuruh Jay keluar diam-diam tanpa ditemani siapapun dan Jay mau-mau aja menurutinya.
Kamin pun berjanji akan menjaga dan memastikan Jay tidak akan kenapa-kenapa karena sudah menganggap Jay sebagai adiknya sendiri. Mereka pun akhirnya mengesampingkan Jay dari tersangka karena dia ada di rumah sakit saat Time dibunuh. Jay sendiri sedang merenung. Meski selama ini dia terlihat ceria, siapa sangka dia menyimpan ketakutannya sendiri hingga frustasi, dan sosok bertopeng itu terlihat mengintai kamarnya Jay. Kamin menduga Cem dan Celine adalah titik awal pemicu dari semua lingkaran kebencian di geng Avengers ini. Mungkin saja mereka punya rahasia besar. Semuanya dimulai dari kasus nya Pui Fai, jadi mereka langsung pergi ke klinik tempat Pui Fai menggugurkan kandungannya. Meski klinik itu sudah dipaksa tutup, tapi karena ada kesepakatan kotor sogok menyogok dari kepolisian, klinik itu masih dibiarkan dan hanya diberikan garis polisi. Mereka berdua masuk dan menemukan surat rekam medis beserta formulir pendaftaran si Pui Fai. Entah si Kamin ini punya indera ke-11 yang bisa melihat kejadian masa lalu atau dia hanya menduga-duga saja, tapi yang pasti ditampakkan saat kejadian ternyata bukan cuma Beo yang mengantar Pui Fai. Di situ juga ada Celine dan Cem. Saat mereka melanjutkan penelusuran, mereka bertemu sosok bapak-bapak yang katanya sedang mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Bapak itu mengatakan jika tempat itu ditutup kurang dari sebulan yang lalu. Dan anehnya, ini kedua kalinya dirinya bertemu orang dengan penampilan orang kaya yang gak mungkin mencari barang rongsok di sana. Entah mau ngapain, sebelumnya dia juga melihat ada seorang wanita berambut pirang yang setelah ditunjukkan fotonya oleh Kamin, bapak itu mengkonfirmasinya benar jika itu adalah Celine. Saat kembali ke kantor, mereka langsung mengecek flash disk dari Cem yang ternyata berisi rekaman percakapan telepon Cem dan Celine sebelumnya. Petugas lalu datang memberikan surat yang ternyata itu adalah surat jujur atau tantangan dari si pembunuh untuk Jet dan Kamin. Sementara itu, Cem mau mengajak Celine menemui Jay diam-diam. Surat yang diterima Jet dan Kamin hanya berisi kartu tantangan saja, di mana pesannya apakah mereka cukup berani menerima tantangan untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Karena jika mereka gagal, mungkin saja Jet dan Kamin lah yang akan jadi korban sebagai gantinya. Kamin yang gak mau Jet terlibat lebih jauh menyuruh supaya segera pergi ke rumah sakit menemui Jay. Mereka bahkan sempat ribut dan mengeluarkan Jet dari kasus penyelidikannya. Kamin mengatakan bahwa yang ia lakukan ini demi Jet. Jet pun merasa kesal. Saat di rumah sakit, Jay memperhatikan tingkah kakaknya dan dia tahu bahwa keberadaannya di sana bukanlah kemauannya. Pasti Kamin yang menyuruhnya. Setelah Jet bercerita kalau dia dan Kamin juga mendapat surat truth order, Jay sangat terkejut dan langsung menyuruh kakaknya untuk menjaga Kamin saja karena sangat bahaya membiarkannya sendirian dan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya karena di rumah sakit itu banyak polisi yang menjaga dan mengawasi Jay. Jet pun langsung melabrak Kamin. Intinya perdebatan mereka ini sama-sama tidak mau celaka satu sama lain gitu loh guys. Gak mau satu di antara mereka tuh kenapa-kenapa gitu. Tapi akhirnya mereka kembali sadar kalau yang mereka lakukan ini sebenarnya sama-sama saling membutuhkan dan sama-sama saling melindungi gitu. Kamin hanya tidak ingin kejadian masa lalunya terulang kembali. Waduh, kejadian apa tuh? Kita tunggu di episode selanjutnya. Cem dan Celine diam-diam mau menemui Jay di rumah sakit. Jay menyelinap lewat pintu darurat dan mereka bertiga membahas surat yang Celine terima, di mana isinya tentang keburukan Celine yang diam-diam tidur dengan pacar sahabatnya. Dan Celine ternyata juga memberitahu Cem tentang kehamilan Pui Fai, padahal sudah janji tidak akan memberitahunya. Itu dilakukan demi ingin merebut Cem agar dimiliki seutuhnya. Pui Fai yang melakukan aborsi juga merupakan bagian dari rencana Celine. Jay sangat terkejut, lalu Cem bertanya apakah Jay yang mengirim surat itu. Karena Cem mencurigainya, sebab Jay ada di tempat kejadian Tongkla tapi sampai sekarang tidak kenapa-kenapa. Sementara Cem dan Celine selalu bersama, jadi sudah pasti bukan mereka berdua. Jay pun langsung menyelanya kalau Cem jauh lebih mencurigakan, karena selama ini dia banyak berbohong pada teman-temannya, bahkan menyindir tentang hubungan gelapnya dengan Celine. Mereka jadi ribut saling sindir karena Cem juga tahu kalau Jay pernah tidur juga dengan Pui Fai di belakangnya. Celine pun menghentikan perdebatan mereka dan memintanya fokus untuk bertahan karena sangat yakin bukan mereka bertiga pelakunya. Sementara itu, Kamin mulai berani bercerita kenapa dia tidak ingin Jet terlibat dalam kasus yang diselidikinya. Itu karena di masa lalu, Kamin juga pernah ditugaskan dalam operasi khusus menyelidiki Sonji, dan sahabatnya terbunuh demi menyelamatkan Kamin yang ceroboh waktu itu.
Kamin tidak ingin Jet bernasib sama seperti sahabatnya itu, tapi Jet tetap memaksa dan tidak peduli. Pagi harinya, Kamin mendapat telepon dari Milin mengenai pembeli narkoboy Sonji dan mereka akhirnya berangkat bersama ke kantor. Milin mengatakan jika riwayat transaksi Sonji kebanyakan orang asing jadi mereka gak bisa melacaknya lebih jauh. Tapi rekannya Man Mai berhasil menggali lebih dalam dan menemukan satu nama yang mentransfer uang kepada Sonji beberapa kali dengan nominal yang sama. Jadi bisa dipastikan jika orang yang bernama Chaeyoung-porn alias Cem ini adalah pelanggan tetap. Meski sudah memastikan jika itu adalah nama Cem, namun mereka masih belum memiliki bukti kuat. Jadi tidak bisa menyeretnya ke pengadilan begitu saja. Apalagi Cem merupakan anak pejabat paling berpengaruh. Karena Jet masih merajuk, akhirnya mereka mengobrol serius dan Kamin mengajaknya main tinju, lalu sepakat untuk berjuang bersama dan sama-sama saling melindungi. Jet lalu mendapat kabar dari petugas yang menjaga Jay kalau Jay diam-diam menemui Cem dan Chelin. Namun Kamin meminta Jet untuk menunda dulu menegur Jay karena ada yang lebih penting. Nikolai telah menemukan tempat persembunyian Sonji. Ketika mereka nanti berhasil menangkapnya, maka mereka akan tahu siapa pelakunya. Dan mereka harus bergerak cepat karena informasi terakhirnya Sonji mau keluar negeri. Cem mengajak Chelin untuk pergi tinggal bersama di rumah Cem yang ada di provinsi lain. Chelin sebenarnya khawatir dan takut, bahkan mencurigai Cem yang sangat mencurigakan gelagatnya. Chelin lalu bertanya apakah Cem benar-benar belum mendapat surat truth order. Dan jika dalam surat itu menyuruh Cem untuk membunuh Chelin, akankah Cem melakukannya? Kemudian Cem berkata manis sehingga Chelin luluh dan tidak curiga lagi. Nikolai, Jet, Kamin, Yu, Lee dan yang lainnya menyergap markas Sonji. Terjadi baku tembak. Jet lalu mengejar Sonji yang mencoba kabur dan mengetahui Jet pergi sendiri, Kamin langsung menyusulnya. Jet terlibat perkelahian sengit dan hampir ketusuk pisau. Beruntung Kamin datang tepat waktu. Tapi karena mereka berdua terbawa suasana, hampir saja Kamin tertembak oleh Sonji. Tapi Jet berhasil menggagalkannya dan justru menembak Sonji duluan. Dan di sini Kamin berkata kalau ia yang akan bertanggung jawab soal penembakan Sonji itu, menyuruh Jet untuk tetap diam nantinya. Esok harinya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel milik Sonji, Milin menemukan bukti transaksi dengan Cem, namun itu hanya jenis obat ekstasi, bukan ketamin seperti yang dipakai pembunuh selama ini. Kebanyakan pelanggan Sonji adalah orang asing dari luar negeri sehingga sulit untuk dilacak. Tidak mau sia-sia, Man Mai terus melacak ponsel Sonji jauh lebih dalam lagi dan menemukan satu pelanggan lokal yang setelah dilacak sering melakukan transaksi yang posisinya dekat lokasi asramanya Tongkla. Tapi Tongkla kan sudah meninggal, jadi tidak mungkin Tongkla pelakunya. Dr. Put lalu menemui Jet dan Kamin untuk memberikan laporan autopsi ulang Pui Fai seperti yang Kamin minta sebelumnya. Dia sengaja mengantarnya langsung ke kantor karena nomor Kamin hilang dan dia tidak tahu harus menghubungi siapa. Hasil toksikologinya sudah keluar dan benar-benar tidak ditemukan ketamin di jasad Pui Fai. Kamin lalu meminta izin untuk memindahkan jasad Pui Fai ke rumah sakit utama untuk menyusun kelima jenazah agar lebih gampang menyelidiki dan melacak garis waktu pembunuhannya. Dan Dr. Put bersedia untuk segera mengatur dan mengurus kepindahannya. Cem dan Chelin yang berada di dalam kamar mengobrol tentang nasib mereka ke depannya. Apakah mereka masih bisa belajar di UK seperti rencana sebelumnya? Cem pun berjanji setelah kasus Pui Fai ini selesai, kemanapun Chelin dan apapun yang diinginkannya, Cem akan mengatur dan selalu ada bersamanya. So sweet. Kemudian setelah bermanja-manja, Chelin pamit untuk mandi dan Cem memanfaatkan kesempatan itu untuk memasukkan obat bius ke dalam minuman Chelin. Dan setelah Chelin tak sadarkan diri, Cem membawanya ke suatu tempat menggunakan mobilnya. Ternyata dalam surat tantangan yang Cem terima, Cem diminta membius Chelin lalu membawanya ke lokasi yang diminta pembunuh dengan catatan jangan sampai ada siapapun yang tahu jika Cem ingin selamat. Namun dalam perjalanan itu tiba-tiba pandangan Cem kabur sehingga kehilangan kendali sebelum akhirnya Cem pingsan dan mengalami kecelakaan. Di lokasi tersebut sudah ada dua orang bertopeng, satu pria dan satu wanita. Kamin dipanggil Komandan Don untuk dimintai keterangan perihal berita yang beredar jika Cem pernah melakukan transaksi narkoboy dengan Sonji dan juga perihal penembakan Sonji. Di sana juga ada ayahnya Cem. Mereka ribut, bahkan Kamin sempat ditampar oleh ayahnya Cem. Karena Kamin selalu menyela omongannya, dan karena kesalahannya yang menembak Sonji, Kamin akhirnya diskors. Jet khawatir, tapi Kamin tetap menyemangati Jet. Meski tanpa dirinya,
Jade harus tetap melanjutkan tugasnya agar tidak ada orang yang terbunuh lagi. Jade dan Kamin melakukan berenang malam untuk refreshing sebelum Kamin pindah. Saat Jade dan Kamin membereskan barang untuk pindahan, Komandan Don datang meminta berkas. Karena takut gerak-gerik mereka diawasi, Kamin meminta Jade agar menjaga jarak dulu sementara waktu. Jade dan timnya melakukan rapat diskusi. Ken heran, kira-kira bagaimana si pembunuh itu tahu mahasiswa-mahasiswa yang meninggal itu memilih jujur atau tantangan di surat yang mereka terima. Jade akan melakukan penyelidikan di tempat transaksi Sonji, yaitu di gedung kosong di dekat asrama Tongkla. Ternyata Kamin juga sudah ada di sana untuk menemani Jade. Pemilik gedung datang menyapa dan mengatakan jika tempat itu disewa untuk ruang penyimpanan. Orang yang menyewa bernama Pak Yatsepon Chiwa Acha, yang kata pemilik gedung kemungkinan adalah pengusaha, karena sesekali melihat ada mobil datang mengantar barang. Meski belum mendapat surat perintah, Kamin mencoba membuka pintu gudang diam-diam dengan keahlian membobol kuncinya dan menyelinap masuk. Kadang kita harus berbuat curang untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Jade lalu menelpon rekannya supaya mencari tahu informasi tentang Pak Yatsepon Chiwa Acha, dan Jade juga meminta agar dibuatkan surat penggeledahan. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan berbagai macam obat dan zat kimia yang setelah dicek berasal dari rumah sakit tempat Dr. Put bekerja. Karena ini juga berhubungan dengan kasus Sonji, jadi Kamin juga menghubungi timnya Nikolai. Usai menyelidiki ruangan, Kamin dan Jade mencoba mampir ke asrama Tongkla yang ada di seberang. Pemilik asrama Tongkla sudah mencoba menghubungi kerabat Tongkla supaya mengambil barang-barangnya. Jadi sebelum ada yang mengambil barang-barang tersebut, barang-barangnya masih disimpan dan belum diapa-apain. Sampai ada keluarga yang datang menjemput barang-barangnya, kamar Tongkla tidak akan disewakan dan mempersilahkan mereka untuk memeriksanya. Kamin lalu melihat ada kabel merah di balik jam yang setelah dicek, rupanya ada kamera tersembunyi. Mereka kemudian menyuruh petugas untuk memeriksa kamar Beo apakah beberapa hari belakangan ada orang atau tukang listrik yang datang. Mereka juga menghubungi Dr. Tan Hun agar menanyai tentang pemindahan jenazah Pui Fai. Setelah datang langsung ke rumah sakit Dr. Put, Dr. Tan Hun mengetahui jika Dr. Put kemungkinan sudah memundurkan diri dari rumah sakit karena sudah beberapa hari tidak masuk dan tidak ada kabar. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, saat akan mengambil jenazah Pui Fai, ternyata malah kosong. Mereka lalu melacak riwayat pemeriksaan Pui Fai dan tercatat sebagai pasien pengobatan depresi. Dari situ ketahuan kalau Pak Yatsepon Chiwa Acha adalah nama panjang Dr. Put. Suster mengatakan jika Dr. Put sangat pendiam dan tidak banyak bicara, tapi setelah memiliki pacar, dia jadi ceria. Di mana setelah suster itu menunjukkan foto di mejanya, ternyata pacarnya adalah Pui Fai. Dr. Tan Hun menduga mungkin saja Dr. Put yang sudah membunuh mahasiswa-mahasiswa itu dengan motif balas dendam karena kematian pacarnya. Itu bisa saja terjadi. Dan mungkin saja Dr. Put terlibat langsung dalam penyelidikan ini sebagai dokter yang menangani Pui Fai karena ingin mendekati polisi dan memantau langsung. Tapi dengan membawa jasad Pui Fai, bukankah itu psikopat? Mereka lalu melihat catatan Dr. Put yang berisi gambar-gambar mengerikan seperti besi tulangan, dan di sampingnya juga ditulis keterangan wanita yang dibius dan di mana itu menggambarkan kasusnya Tar. Lalu gambar berikutnya tentang cairan asam dan wanita yang menyiram wanita lain di parkiran serta mengajak temannya yang menggambarkan kasusnya Beo. Lembaran berikutnya tentang pencurian mobil pelanggan dan menabrak orang tua yang menggambarkan kasusnya Tongkla. Mereka semakin yakin jika Dr. Put adalah pelakunya setelah seorang suster datang membawa informasi lab, yang itu artinya Dr. Put selama ini bekerja sama dengan Sonji dengan membantu memasok bahan-bahan kimia dari rumah sakitnya sebagai bahan campuran untuk menghasilkan narkoboy. Sementara itu, Jay melihat berita yang mengatakan jika Chem, putra anggota parlemen Ratana, terlibat dalam perdagangan narkoboy dengan Sonji yang baru saja ditembak mati di lokasi. Dr. Put tiba-tiba datang ke kamar Jay dan bertindak sebagai dokter pengganti yang melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi Jay karena dokter yang biasanya sedang mengoperasi pasien. Awalnya Jay agak curiga, tapi Dr. Put menjelaskan kalau kondisi Jay sudah stabil. Hasil CT scan-nya tidak ada masalah dan lukanya juga sudah sembuh, sehingga Jay bisa pulang besok. Dengan catatan jangan terkena sinar matahari terlalu banyak dan hindari hujan. Setelah Dr. Put keluar ruangan, Jay menemukan surat di balik selimutnya yang berisikan kartu jujur atau tantangan dan tertulis nama Jay.
Jade menemui Ken yang mendapat informasi jika memang sempat ada tukang listrik yang datang ke kamar Beo, dan di sana juga ditemukan kamera CCTV yang modelnya sama persis seperti yang mereka temukan di asramanya Tongkla. Kameranya ditemukan di dalam boneka kamar Beo, dan terjawab sudah. Dari situlah si pembunuh mengetahui apa yang mahasiswa itu pilih, jujur atau tantangan. Ken juga sudah memeriksa mesin dan fitur-fitur kamera itu yang sangat canggih dengan teknologi terbaru di mana harganya cukup fantastis karena CCTV itu bisa terhubung dengan server yang jauh, dan setelah dilacak memang titik lokasi servernya berada di gudang penyimpanan milik Dr. Put. Tidak mengherankan jika Dr. Put punya banyak uang bahkan bisa membeli CCTV secanggih itu karena dia bekerja sama dengan Sonji untuk bisnis narkoboynya. Dan sepertinya Dr. Put sengaja membiarkan CCTV itu untuk sambil memantau pergerakan kepolisian, sejauh mana mereka melacak kasusnya. Makanya Dr. Put bisa selangkah lebih maju dari polisi. Saat ini Dr. Put, Chelin, dan Cem masih hilang. Nikolai bersama Kapten Yu dan Lee datang membawa alat pelacak untuk melacak mobilnya Cem. Kamin lalu menelpon Jade untuk memberitahu kalau dia mengirim makanan buat mereka ke kantor. Dan Dr. Tan Hun menggoda Kamin. Kamin lalu hendak menjenguk Jay, tapi Jay rupanya sudah tidak ada di kamar dan menemukan petugas yang menjaganya pingsan karena dipukul di bagian kepalanya. Kamin segera memberitahu Jade kalau Jay hilang dari rumah sakit, tapi Kamin meminta agar Jade tetap tenang dan fokus pada pelacakan mobil Cem. Biarkan Kamin yang mencari tahu. Setelah dicek dari CCTV, ternyata Jay diam-diam kabur tak lama setelah Dr. Put keluar dari kamarnya. Kemudian Kamin menghubungi Jade lagi, memberitahu jika kemungkinannya Jay sudah mendapatkan surat truth ordernya dan pergi ke suatu tempat untuk menyelesaikan misinya. Jay berjalan ke sebuah rumah. Di situ ada layar tertulis jujur atau tantangan. Kemudian layar memutar rekaman saat Tar memperkaos Puify lalu dibunuh dengan mengakui kesalahannya. Begitu pula dengan rekaman Beo yang menyiram air keras dan dibunuh dengan cara disiram cairan asam. Tongkla yang menabrak orang tua dibunuh dengan ditimpa mobil. Pokoknya semua bukti rekaman catatan dosa mereka-mereka yang sudah meninggal diputar di situ agar Jay menyaksikan jika kelakuan teman-temannya selama ini amat bias. Jay semakin frustasi dan stres karena dalam rekaman itu juga ditunjukkan bagaimana detik-detik terakhir teman-temannya sebelum meninggal. Belum lagi Tongkla dan Time yang ternyata bekerja sama dan menjual skandal dirinya dengan Puify. Dan kini saatnya giliran Jay yang memilih. Sosok bertopeng datang dengan dua orang yang disekap dan kepalanya ditutupi kain hitam. Kembali ke Jade dan timnya Nikolai yang masih terus mencoba melacak posisi dan lokasi mobil Cem yang informasi terakhirnya nih menuju ke Navanakhorn, keluar dari Bangkok dan berhenti di suatu tempat. Sosok itu membuka topengnya dan membuat Jay terkejut karena ternyata dia adalah Dr. Put yang terakhir kali datang ke kamarnya di rumah sakit dan juga dokter yang menangani jasad Puify. Dr. Put membuka kain penutup orang yang dia sekap yang ternyata adalah Cem dan Chelin. Kemudian menyuruh Jay supaya memilih siapa di antara mereka berdua yang mau diselamatkan. Jade menghubungi Kamin kalau lokasi terakhir mobil Cem ada di sebuah peternakan, yang ternyata Kamin juga sedang menuju ke sana mengejar Jay. Rupanya sebelum semuanya kejadian, Kamin sempat memasukkan GPS ke dalam tas Jay untuk berjaga-jaga, dan itu artinya Dr. Put sedang melakukan permainannya di peternakan tersebut. Milin yang sebelumnya ditugaskan untuk menganalisis semua obat-obatan dan zat kimia yang ada di gudang Dr. Put menemukan zat hidrolik, bubuk hitam yang bisa menyala ketika terkena oksigen, dan menyimpulkan sepertinya Dr. Put berencana akan membakar atau meledakkan rumah peternakan itu. Kita kembali ke Jay yang berkata kalau dia tidak akan memilih siapapun untuk mati. Dr. Put lalu memanggil kekasihnya yang ternyata adalah Puify. Jay sangat terkejut mengetahui Puify ternyata masih hidup. Awal mula kejadian kenapa Puify bisa semarah itu pada teman-teman tongkrongannya karena dia kecewa. Hidupnya serasa dihancurkan oleh temannya sendiri, sehingga dia memutuskan untuk dirbun sambil memegang foto bersama teman-temannya yang jahat. Beruntungnya Dr. Put datang menghentikan dan menyelamatkannya, berkata jika yang pantas mati bukanlah Puify, tapi mereka yang udah jahat padanya. Puify gak tahu harus bagaimana lagi, dan dia juga gak bisa lapor polisi. Hidupnya seperti sudah gak berharga.
Tapi Dr. Put berkata dia masih ada di sisinya. Sebelumnya, Dr. Put juga merasa hidupnya gak berharga sampai ia bertemu dengan Pui Fai. Jika sekarang Pui Fai merasa demikian, Dr. Put mengajak Pui Fai untuk menjadi gak berharga bersama-sama dengan membuat permainan untuk balas dendam. Saat ini, Jay terkejut mengetahui Pui Fai masih hidup dan bertanya kenapa dia tega membunuh teman-temannya. Dengan elegan, Pui Fai menjawab jika dirinya hanya mengirim teman-temannya kembali ke neraka. Jika Jay ingin tahu alasannya, dia harus memilih jujur atau tantangannya antara Chem dan Chelin, siapa yang mau dia selamatkan. Jika Jay gak mau memilih, maka keduanya yang bakal mati. Di sisi lain, Ken berhasil melacak posisi dan informasi rumah dekat peternakan yang ternyata adalah milik Pui Fai yang ia beli 6 bulan lalu sebelum kasus pembunuhan itu terjadi. Jet pun merasa jika Pui Fai pasti terlibat dalam rencana ini. Kembali ke Jay yang memilih jujur. Fai bertanya apakah Jay tahu sejak awal tentang semua rencana jahat teman-temannya, bahwa Tar yang memperkaosnya merupakan bagian dari rencana Chem untuk menjadikannya pacar, dan juga Beau yang memberitahu Chelin dan Chem tentang kehamilannya sehingga mereka menyeretnya untuk melakukan abortion. Jay menjawab jika dia tidak tahu dan bertanya balik kenapa Pui Fai tidak pernah bercerita padanya jika dia hamil, karena bisa saja bayi yang dikandungnya itu adalah bayinya Jay. Fai sedikit terenyah mendengar jawaban Jay. Jay memang sebaik dan sepolos itu, tapi Pui Fai tetap gak gentar dan mengungkapkan jika Jay sudah pasti tahu jika mereka berencana membius Pui Fai sejak awal. Taim dan Tongkla yang diam-diam mau merekamnya, Beau dan Chelin yang juga terlibat menjual klip skandalnya secara online, tapi Jay gak berani memberitahu dan membantu Pui Fai karena takut pada Chem. Jay menjawab kalau dia gak tahu harus berbuat apa, makanya bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Fai menyelanya, sebenarnya Jay bisa melakukan sesuatu, tapi dia gak berani. Sebelumnya, Pui Fai sangat percaya dan beranggapan kalau Jay pasti akan membantunya, tapi ternyata pikirannya salah. Jadi hari ini, giliran Jay yang harus memilih siapa yang akan mati untuk bertahan hidup. Karena Jay tetap tidak mau memilih, maka Jay akan menyaksikan mereka berdua mati. Dr. Put mengarahkan pistolnya ke Jay. Chelin dan Chem terbangun di dalam sebuah sel. Chelin lalu menemukan surat tantangan milik Chem dan membacanya. Jika Chem diminta membius Chelin dan membawanya ke suatu tempat. Chelin jadi marah dan berkata jika Chem telah berbohong karena gak memberitahu jika dia sudah menerima suratnya. Chem menjawab jika Chelin juga berbohong dengan mengatakan hanya mendapat surat jujurnya saja. Chelin menyelanya, setidaknya dia memberitahu. Pui Fai datang sambil tepuk tangan karena senang melihat mereka berdebat. Rupanya Pui Fai selama ini sudah tahu tentang hubungan gelap mereka berdua. Chem dan Chelin terkejut heran mengetahui Pui Fai masih hidup. Pui Fai berkata gak mau menjelaskan ceritanya dan membiarkan kekasihnya yaitu Dr. Put untuk bercerita. Di malam sebelum kematiannya itu, Pui Fai sengaja membuat semua orang tertidur dengan obat yang dia bawa. Saat semuanya tertidur, Dr. Put dan Pui Fai melancarkan aksinya. Dr. Put menyuntikkan kalium klorida pada Pui Fai membuat jantungnya berhenti berdetak seolah-olah meninggal. Tindakan itu memang sangat beresiko karena jika Dr. Put telat sedikit saja menyuntikkan penawarnya, Pui Fai bakal benar-benar mati. Dr. Put ragu, tapi Pui Fai mendukung dan menyemangatinya dan sangat yakin jika Dr. Put akan berhasil membawanya hidup kembali. Kalaupun nanti gagal, Pui Fai gak akan menyesal dan semuanya akan berakhir. Itulah sebabnya kenapa Dr. Put datang dengan cepat ke lokasi saat itu, karena memang sudah standby. Di dalam ambulan, Dr. Put berusaha keras mengembalikan nyawa Pui Fai sampai akhirnya tubuh Pui Fai berhasil merespon. Chelin dan Chem bertanya, haruskah Pui Fai melakukan hal semacam ini? Apakah tidak berlebihan membunuh teman-temannya sendiri? Fai bertanya balik, apa mereka pernah memikirkan apa yang telah mereka lakukan selama ini padanya? Itulah yang sudah membuat jiwa Pui Fai mati. Chelin berkata jika dia benar-benar khawatir dan Pui Fai kembali menyelanya jika Chelin hanya berkata dusta. Khawatir, tapi kok diam-diam tidur bareng pacarnya? Bahkan pernah bilang ke Beau kalau ingin Pui Fai cepat mati biar bisa memiliki Chem seutuhnya. Dan untuk Chem sendiri, saat Pui Fai hampir mati karena pendarahan setelah abortion, dia kemana saja, gak pernah peduli padanya. Chem meminta maaf dan memohon agar dilepaskan dan membicarakan masalahnya baik-baik. Tapi Pui Fai tertawa dan membiarkan mereka berdua saja yang memutuskan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati hari ini.
Cheolin membujuk dengan berkata manis jika Pui Fai gak cocok dan terlalu baik untuk melakukan hal keji semacam ini. Tapi Pui Fai menjawab telak. Jika Cheolin benar-benar berpikir Pui Fai orang baik, kenapa dia tega melakukan itu padanya? Alhasil keluarlah sifat aslinya Cheolin yang memaki-maki Pui Fai dengan kata-kata kotor. Kamin tiba di tempat itu dan menemukan Jae tergeletak di halaman. Jae berkata jika Dr. Put dan Pui Fai akan membunuh Chem dan Cheolin di lantai atas. Di dalam sel, Chem mengambil kapak dan Cheolin dengan pisaunya. Saat hendak mengkapak Cheolin, Dr. Put lalu menembak lengan Chem agar adil dan setara. Mereka berdua mulai berjuang dan saling serang. Mendengar bunyi tembakan, Jae menyuruh Kamin supaya pergi membantu mereka. Kamin diam-diam menyelinap masuk. Dr. Put yang mendengar ada suara segera pergi keluar untuk memeriksa. Pui Fai terus menyulut amarah Chem dan Cheolin, berkata kalau Chem membunuh Cheolin, dia bisa bebas dan pergi belajar ke luar negeri, lalu memulai hidup baru. Sementara Cheolin, bukankah dia masih bisa bertahan hidup meski tanpa Chem? Dr. Put berjalan menuruni tangga, hampir saja Kamin ketahuan. Beruntungnya, Jet datang dan menarik Kamin untuk bersembunyi. Chem dan Cheolin sama-sama berjuang mati-matian saling serang. Jet dan Kamin memilih untuk berpisah. Jet mengikuti Dr. Put, sementara Kamin akan menemui Pui Fai. Saat Cheolin membuat Chem tak berdaya, Kamin datang menembak Cheolin untuk menghentikannya dan menyuruh mereka berdua supaya berhenti karena polisi sudah ada di sana dan semuanya akan berakhir. Kamin menodongkan pistol ke Pui Fai agar menyerah. Dengan santai, Pui Fai menjawab jika permainan Truth or Dare Jet dan Kamin sudah selesai karena mereka sudah berhasil menemukan siapa pelakunya. Sekarang giliran Chem dan Cheolin. Rupanya di dalam sel, Chem dengan kapaknya sudah siap mengkapak Cheolin dan ya, Chem berhasil mengkapak selingkuhannya sendiri. Pui Fai pun tertawa. Sementara di tempat lain, Dr. Put menyekap Jae dan dia juga sudah tahu jika Jet mengawasinya. Menyuruhnya supaya Jet keluar dan tak perlu bermain petak umpet. Dr. Put memberikan Jet pilihan tantangan siapa yang mau dia selamatkan, Jae adiknya atau Kamin kekasihnya. Tapi karena Dr. Put baik hati, jadi dijelaskan dulu cara mainnya. Di tangannya ada botol yang berisi oksigen cair. Jika cairan itu menyentuh bubuk aluminium di sekeliling Jae, maka bisa meledak dan terbakar. Pui Fai akhirnya melempar kunci sel pada Chem, tapi saat Chem akan keluar, Pui Fai mendorongnya masuk lagi dan mengunci sel bersama dirinya, kemudian mengambil kapak. Jet berkata jika dia bisa menyelamatkan keduanya, untuk apa memilih. Jet menembak lengan Dr. Put dan cairan oksigennya jatuh menimbulkan kebakaran. Jet segera menyelamatkan adiknya. Sementara itu, Chem berkata kenapa Pui Fai gak melepaskannya, padahal Chem sudah mengikuti permainannya. Pui Fai pun menjawab jika semuanya masih belum sepadan jika Chem keluar dari sana dalam keadaan baik-baik saja. Jadi, Pui Fai mau merusak tubuh Chem dulu. Kamin lalu berkata tentang ibunya Pui Fai yang pasti akan sedih melihat putri kesayangannya ini menjadi penjahat seperti ini. Di tempat lain, Dr. Put mengaktifkan pemicu waktu untuk meledakkan bom di seluruh sudut rumah itu. Jet berhasil membawa Jae turun dan meminta supaya Jae tetap terjaga setidaknya sampai bantuan datang. Meski Pui Fai sempat luluh dan pikirannya berkecamuk dengan perkataan Kamin, tapi dia akhirnya mengkapak Chem di bagian organ vitalnya. Waktu pun terus berjalan dan Pui Fai berkata jika sekarang dirinya sudah siap untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi ternyata Chem dengan kekuatan terakhirnya berhasil mengkapak Pui Fai dari belakang tepat saat bom meledak. Kamin dan Jet memapah Chem yang kondisinya sudah lemas keluar dari sana. Dan ya, Jae kembali masuk rumah sakit. Dr. Put ternyata masih hidup dan menderita luka bakar hebat tingkat 3 sehingga dia harus berada di ruangan yang steril dan tidak bisa terkena udara sama sekali. Sedangkan Chem masih menjalani operasi berat. Beberapa saraf pentingnya sudah mati dan rusak, sangat susah diperbaiki sehingga kemungkinan besar Chem akan mengalami kelumpuhan total. Meski Dr. Put dan Chem nantinya pulih, mereka tetap akan masuk penjara juga. Jadi mendingan mati aja gak sih biar gak nyusahin orang. Endingnya, Jae mulai sadar dan pulih. Lalu Kamin dan Jet serta Kapten Yu dan Lee liburan bareng. Udah selesai sampai segitu seriesnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan kira-kira series apa lagi nih yang mau kita ringkasin alur ceritanya buat kalian. Silahkan komen di bawah ya. Bye-bye. Semua aku lakukan agar mereka tahu artinya cinta.
sepi sendiriku kedinginan. Angin yang memahami cinta kita bersemi, tak akan ku biarkan kau pergi. Aku angin, ku akan datang menyelimuti dua insan yang kesepian. Semua aku